Sebelumnya aku kerja di tambang, resign demi affiliate bang. Kan udah kaya tambang. Ya karena tambang itu terlalu monoton ya bang ya. Kita kan Asik. pengen yang lebih ekspansi seperti itu sih. Oke. Jadi awalnya kita main affiliate tuh aku lihat Bang Berto bang. Jadi dia itu bisa dapat uang 2-3 juta dengan cuma-cuma baru bangun tidur udah dapat uang yang komisi real ya. Nah itu benar-benar menggiurkan orang-orang sih. Berarti per bulan lu sekarang berapa? Kita kasih solusi. Ini di studio gua apa nih begini nih? Wey! Dahsyat. Dahsyat. Ini miliarder affiliate dari TikTok. Ngeri. Gile. Afiliator Indonesia, apa nama komunitas kalian apa sih namanya? The Brutals kali ya. The Brutals. Nih, muka-mukanya nih. Tuh ya. Ya, bapak-bapak di Direktorat Pajak tolong ya. Yang dulunya mungkin lu pada resign dari kantor apa segala macam kan? Iya. Ya, atau mungkin parahnya gimana? Gembel jalanan? Gue sebelumnya seller, gue sebelumnya seller bangkrut gara-gara COVID. Dan akhirnya mulai di 2022 ini sebagai affiliate yang mungkin bisa menghidupi keluarga gue lah. Wah, gitu. ngeri. Kita absen satu persatu ya, tapi kayaknya agak sumpek ya. Nanti mungkin kalau gue berubah pikiran kita syuting di luar aja kali ya. Boleh. Ya. Bentar aja di sini bentar nih. Gue lihat emang agak nggak nyaman sih, ketek gue mulai basah sih. Karena banyak orang nih. Coba ini kita absen satu persatu, kita main cepet aja. Ya, gue pengen tahu sebenarnya nih hidup dari sebagai afiliator atau affiliate nih bisa menjanjikan apa enggak? Karena sekarang banyak banget yang cerita tentang kesuksesannya apa segala macamnya. Before-nya atau sebelumnya apa dan sekarang GMV lo berapa? Iya. Pendapatan. Kalau gue sih sebelumnya sebagai seller, gue dagang di Tanah Abang udah 8 tahun lebih gitu kan. Tapi tiba-tiba usaha gue bangkrut gara-gara COVID-19. Gue jualan batik brokat untuk keperluan pernikahan. Oh. Saat itu pemerintah nggak memperbolehkan perkumpulan, termasuk pernikahan. Nah, bisa gue bangkrut, mulailah di affiliate ini gitu. Dan untuk di affiliate gue udah proses 2 tahun. Untuk sekarang sih udah sekitar 3 digit untuk omsetnya. Omsetnya GMV penjualan. 3 digit miliar. Bukan, ratusan juta. Oh, ratusan juta. Oke, omsetnya kotornya semuanya penjualan? Itu penjualan. Kalau misalnya Berapa? komisi, ya kita udah puluhan juta bahkan ratusan mungkin. Oke, kalau penjualannya? Penjualannya sekitar 900 juta lah. Wow. Sebulan lo dapat? Sebulan sekitar 90 atau 80. Oh, wow. Adli, ngeri. Kamseng, sebelumnya lu apa? Sebelumnya aku kerja di tambang, resign demi affiliate bang. Jadi ceritanya gitu. Kan udah kaya tambang. Ya karena tambang itu terlalu monoton ya bang ya. Kita kan Asik. pengen yang lebih ekspansi seperti itu sih. Oke. Jadi awalnya kita main affiliate tuh aku lihat Bang Berto bang. Jadi dia itu bisa dapat uang 2-3 juta dengan cuma-cuma baru bangun tidur udah dapat uang yang komisi real ya. Nah itu benar-benar menggiurkan orang-orang sih kayak gitu sih bang. Oke, berarti per bulan lu sekarang berapa? Per bulan Jujur lah. 100 sampai 200 juta. Buat lu doang. Ya komisi. Kalau untuk penjualannya? Penjualannya GMV-nya pernah tembus 2,6 M sebulan kan. Komisi affiliate itu 10% ya bang ya. Dari 2,6 miliar tadi misalnya. Jadi seperti itu. Makanya lu dapat 260 juta. Ya kurang lebih. Mendingan cabut dari tambang ya, bener ya? Iya juga ya. Mana nih, coba absen dong. Coba Adli lu tunjuk. Oke. Bang Neo nih. Bang Neo. Lu marah-marah mulu lu. Di konten ngomel-ngomel mulu dia nih. Semua dimarah-marahin. Oke, gue nonton live lu juga sih kemarin. Coba Bang Neo berapa? Lu sebelumnya ini pakai mic. Sebelumnya sebagai apa? Saya sampai hari ini masih wira swasta sih. Oh, jualan apa? Nggak apa-apa? Di bidang garment, produksi baju-baju. Oke, terus kenapa pilih jadi affiliate? Iseng aja. Wow. Iseng aja kita cek ya. Berapa berarti duitnya berhasil dari affiliate? Pernah ya di atas 3 digit lah pendapatannya. 3 digit Ya, juta? 1 miliar lebih. 1 miliar? Ya, itu bukan pendapatan, GMV-nya. Nggak ada produk, cuma ngoceh-ngoceh doang gitu? Ada produknya, sampel aja. Bukan lu nya nggak bangun produk sendiri kan? enggak, Ini intinya produk orang kan lu jualin Ya, kan? ya. Gile. Komisi sekitar 100-an juta lah.
Tapi disclaimer nih Bang, Ya. Bang Baderi. Dulu Kenapa? waktu aku mulai affiliate tuh nggak langsung besar ya Om ya. Ya. Aku bahkan pernah minjem duit dia 500.000 per hari. Pernah itu Om. Oh. Karena Ya, memang kita saling bantu. Iya, tapi Iya. sekarang udah enak kan, kalian ada kopdar juga kan, Iya, jadi ada bisa ada edukasi. Kok pada nggak saingan sih? Bukannya sama-sama produk, misalnya jualan apa nih, Holy Land misalnya, mikrofon atau apa? Kan kalau dijualin kan jadinya trafiknya kepecah-pecah. benar. Nah, itu mungkin Bang Adri bisa langsung. Ah, jangan jawab dulu, jangan jawab dulu. Enggak, ntar kita bahas di luar aja. Oke. Kalau obrolan lebih serius jangan jawab dulu ya. Gua lagi pengen tahu pendapatannya dulu nih di depan nih. Mana ada yang ngomong lagi? Siapa lagi di sini? Lu tunjuk Adli. Oke, ini Dennis. Dennis. Memang ngumpet-ngumpet aja loh. Nggak bakal bisa kehindar dari orang pajak, tenang aja. Sebelumnya apa, Denis? Sebelumnya usaha sih, bisnis makanan. Makanan. Bisnis makanan kemasan dari pas Covid sampai akhirnya ya turun kan ya habis Wah. Covid makanan kemasan. Sebenarnya sebelum Covid udah ada bisnisnya makanan kemasan. Habis makanan kemasan meledak kan. Boom gitu kan. Terus? Semua demand, semua investor mau masuk segala macam, tapi akhirnya ya turun juga gitu loh. Terus sekarang jadi afiliator. Sekarang jadi afiliator. lebih oke. Ya lumayan lah untuk Berapa? membiayai hidup keluarga. Pengen tahu berapa sih hidup keluarga? Coba pada merendah dulu awalnya, gue mau tahu coba berapa dapetnya? Ya kalau misalnya JMV mirip-mirip lah sama yang lain lah. 1 miliaran. 1 miliaran. Dia ya, suhu ya. saya malah Mas. Gila. Dia lebih senior. Suhu Lebih duluan. Waduh. Ada suhu saya juga yang bikin saya jadi mau jadi konten kreator, ada Koharo di sini. Keren. Terus lu dong, gila ya. Gue udah follow dari lama, belakangan baru di follow back sama dia. Udah lama juga nih. Ya, sekarang jadi afiliator dia, sampai naik-naik motor dia. Tapi lucu deh konten-kontennya dia. Siapa lagi? Ini ada, tunjuk aja main cepat, baru ntar kita ngobrol di luar deh. Arsya. Apa nih? Bang Arsya. Iya. Apa nih? Jauh berapa dapat duitnya? Kita memang cepet dulu. Konten kantor malam dia. Konten kreator malam maksudnya apa? Main product center. Gua nggak paham gue. Apa tuh? Center. Oh, center. Oh, gue pernah ketemu AVP lu bener. Yang nembak lampu-lampu rumah orang kan? Iya betul. Kalau nggak rumah orang kuburan Om ditembak. Iya, nembak-nembakin. Bagus nih ada dia nih. Sebenarnya gue nggak peduli dia sukses apa enggak. Yang penting maling reda lah. Yang penting nggak ada maling nih. Lu ngonten terus, maling mau masuk mikir kan? Ya, lah terang lagi gitu ya. Iya. Gimana berapa pendapatan deh? Center yang bulat itu kan? Iya. Banyak macam. Ada center buat pemburu gitu kan. Pemburu, mancing, hobi malam, macam-macam ternyata kan. Pokoknya ya banyak macam ternyata kalau dibedah. Nggak di sini aja nanti. Iya. Sebelumnya apa kerja? Kok milih afiliator gitu loh? Enggak, seller juga sih. Seller di Shopee gitu kan. Oke, terus? Jualan sarung cuman ya kan itu musiman, Bang. Ya. Nah, nyari untuk pengisi kosongnya affiliate gitu. Pengisi kosong coba kita ukur ya. Pengisi kosong sama jualan sarung. Jualan sarung berapa dapetnya sebulan? Sarung kalau gini kan sepi banget. Iya, berapa sebut? Paling berapa ya? 20 lah. 20 juta. Ya, coba yang ngisi kekosongannya berapa? Ya? Berat Emang pada merendah untuk meroket. Gue mau tahu kalau ngisi kekosongannya berapa? Sarung 20 juta kalau ngisi kekosongannya lagi nyantai ya, gitu. GMV-nya di atas 1 lah. 1 miliar. Ya, GMV ya, GMV. Oke, kalau GMV itu ntar lu edukasi gue ya tentang GMV. Gue afiliator juga, gue affiliate, cuma memang gue fokusnya di YouTube gitu. Sama lah kayak kalian gitu ya, kayak orang duduk di sini tiba-tiba affiliate buat gue doang yang 2 hari 200 juta itu. Habis ini kita serang juga. Berarti kalau bersihnya berapa? Nah, kalau center itu agak beda, Bang. Kalau yang Udah lain jawab aja biar 10%. cepet aja Bang, berapa Bang? Aduh, kita Komisinya 15% Bang. Oh, 15%. Standar 10. Dia 15. Begitu lah. 200 juta lah. 200 juta. Ya. Keren. Sebulan nih ngisi kekosongan ya. Ngisi kekosongan aja. Jualan sarung 20 juta, ngisi kekosongan 200 juta. Ya, gitu deh. 10%-nya doang yang kerja seriusnya. Gile. 15. Iya. Ada lagi. Beda aliran. Buat Siapa enggak? sini Bang. Ini Shopee boleh dibilang nggak sih? Sebut aja Bang, apa? Ya, saya awalnya itu bisnis parfum. Parfumnya itu sistem konsinyasi. Jadi kita cari salesman untuk konsinyasi ke toko-toko. Terus? Nah itu sempat berkembang tuh ke beberapa wilayah sampai Bali, Lombok. 2019, pak hancur udah. Habis itu? Ketemu affiliate, ketemu kontennya Adli Batul, terus yang lain-lain pada saat itu Om Sup.
wah di sini kayaknya bisa juga nih akhirnya jadi affiliate. Berapa pendapatan deh? Wih. Dari jualan parfum bangkrut. Untuk ini boleh ya di affiliate Shopee ya. Boleh apa Saya aja. TikTok Kita sama nggak Shopee ditunggalin kalau sama siapa-siapa kok. Apa? TikTok sama Shopee kalau digabungin ya 2M. JMP ya. 2 miliar. Gile. JMP Iya, ini tahu kan. tahu. Kalau bersihnya berapa? Buat lu doang, Bang. Ya sekitar 150 sampai 200. 150 sampai 200 juta. Gue tutup aja Pak podcast ya. Ya oke. Ada lagi di sini. Cerita yang parah, yang buka resign atau mungkin dulu seonggok apa gitu. Tiba-tiba affiliate. Iya, Meskipun kamseng ya. Iya, jadi mungkin Bang Adi, saya ini tuh betul-betul kayak pemula banget dari nol. Benar-benar pengen belajar sama Susu nih, termasuk Bang Adi salah satunya. Ini mentor yang nggak pernah dilupakan seumur hidup nih Bang. Apa istilahnya kalian bilangnya dia raja apa? Raja CTA. Raja CTA. Oke, abis itu sekarang udah belajar, nanti lu kasih tahu ya di mana kumpulnya. Ada lagi yang mau cerita sebelum kita keluar? Daripada makin sumpak di sini nih. Betul. Kita ngobrol di luar aja. Boleh. Ini nggak lebih cakep. Ada lagi satu orang. Apa langsung ke sana? Langsung. Om Black juga katanya. Iya. Hidup lu sekarang ditanggung sama orang ya? Dari atas sampai bawah ya? Lu nggak beli baju ya? Hah? Tuh. Gua ini nggak kesana ntar nih kameranya nih. Gimana? Ya jadi kalau misalkan mau ada acara undangan, ngajuin dulu besoknya itu kemeja gitu atau jas. Dikirimin? Ya bisa. Jadi semua dari atas sampai jam-jam ini endorse dalaman juga. Dalaman juga. Ya sampai sepatu baru kemarin di Jakarta nggak bawa sepatu, tinggal telepon. Nemuin, oke, ngasih sepatu 2 gitu. Parfum juga sama kemarin sama. Enggak, bedain antara affiliate sama numpang hidup orang ya. Ini numpang lo mah yang ada. Pendapatannya berapa Om Black? Pemula kemarin sempat 800 juta GMV. Pemula? Iya, di bulan Juli terus. Berapa kali konten? Berapa bulan? Ya terus lah. Enggak, maksudnya awal-awal dapetin segitu? Dari bulan pertama saya baru 4 bulanan. Jadi bulan pertama 90 juta ya, merintis dulu juga sih. 90 juta loh. Ngapain pada ngantor? Udah pada resign lu semua leh. Oke, kita ngobrol di luar ya biar enak ya. Siap. Pegel gue. Udah anget nih. Iya bener nih ya. Enggak nih gue kode juga gitu kan. Om Deddy lu invest lagi lah. Biar bisa nampung banyak tamunya nih. Oke, kita keluar ya. Oke, let's go. Nah, sekarang kita pindah ke sini kayaknya lebih enak ngobrolnya kali ya. Betul. Di dalam sempok-sempokan, sesek-sesekan. Soalnya gue kalau ngomongin masalah duit, GMV, miliaran tuh kayak harus fokus banget gitu loh. Ya kan, muka-muka bersinar duit semua nih ini. Muka-muka GMV tinggi. Yeah. Gini, kita bahasnya gini aja deh. Nih gue open aja. Nih gue pertama kalinya gue bongkar di sini. Kenapa akhirnya gue mencoba untuk berkolaborasi dengan para afiliator. Karena kalau kita bilang bahwa ini agak serius nih. Ini gue emang suka bawa ke agak pinggir jurang dikit. Saya memang terlibat lah dalam bisa dibilang mungkin satu organisasi untuk membantu program Bapak Presiden terpilih. Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kita open di sini. Jadi buat yang nggak suka silakan keluar. Oke, yuk. Nggak bercanda. Artinya mungkin sama-sama lah kita semua lah di sini. Jadi jangan gue bebannya di gue sendiri gitu ya. Gimana caranya akhirnya kita membangkitkan ekonomi mikro, tengah, makro untuk secara merata dan mencapai target 8%. Jadi bebannya gue bagi-bagi ke lu semua sini. Iya nggak ya? Jadi jangan gue sendirian. Nah, memang ya alhamdulillah mungkin gue dapet tugas lah karena memang gue ada di organisasi juga menjadi dewan pakar di masyarakat ekonomi syariah gitu kan, MES gitu bersama Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno. Kita pengen ayolah kita eskalasi para UMKM biar UMKM fokus ngeproduksi. Oke, mereka bebannya udah berat loh di sini loh. Nggak salah mereka mau bangun brand apa segala macam, nggak salah. Mereka fokus berproduksi, kolaborasi bareng sama ada yang ngejualinnya. Betul. Setuju nggak teman-teman? Betul. Nah, ini yang lagi kita mau jalankan di pemerintahan baru kita. Karena memang, ya pokoknya ya kita mau suka nggak suka apa segala macamnya kita harus sudah hadapi. Jadi gimana caranya ekonomi tumbuh? Makanya gue ngundang lu pada semua di sini. Yang membantu para seller hidup dan tidur nyenyak setiap malamnya. Iya nggak ya? Betul. Justru kebalik Om. Gimana maksudnya? Seller yang packing barang, Yeah. seller yang ngirim. Justru kita yang tidur Kita nyenyak. nyenyak.
Iya juga ya. Udah pada jadi affiliate semua deh. Iya. Ngapain ada seller ya? Makanya. Nggak usah udah. Kalau nggak ada seller, Nggak ada seller, lu mau jualan apaan? Bareng-bareng di sini ya. Nah, mungkin bisa cerita dulu dari Adli, Kamseng. Ini ada banyak lah Bang Neo. Nah, lu pada ngomong lah di sini lah. Sebenarnya kenapa harus yang namanya affiliate itu tumbuh? Afiliator, karena kan para afiliator nih, TikTok, YouTube, Shopee, apa segala macam. Ya, Facebook ada nggak sih? Belum. Tokped ada nggak Tokped? Tokped ada ya? Wah, ya kayak gitu-gitulah. Nah, sampai nanti lu cerita bahwa pengen sekali banyak afiliator baru, makanya lu pada punya storybook gitu kan, yang memang pengalaman yang kalian bikin, kalian dapati, terus kalian pengen share juga ke teman-teman semua agar industri ini tumbuh. Malah bukan saingan ya, tapi malah pengen industri tumbuh ya. Benar. Iya. Nah, Aja rame-rame. Makanya punya storybook. Ya, teman-teman tahan dulu ya, jangan buru-buru untuk ngeklik yang atau ngecek di deskripsi di bawah. Please, gue tahu pasti lo mau buru-buru untuk beli storybook mereka. Ada kok linknya di bawah, tapi please tonton dulu sampai akhir. Gue tahu lo udah mau maksa mau meninggalkan kita, pengen dapet cuan, sabar. Oke, nah artinya lu bisa ceritain kenapa harus industri ini tumbuh gitu. Mungkin siapa duluan ya? Ya, Ya, jadi Adli seperti deh, ini. Adli. Oke. Jadi memang TikTok affiliate ini memang gede banget bagi gue karena yang tadi gue bilang dari gue yang bukan siapa-siapa, yang gue bukan konten kreator dan gue mulai proses dalam sekitar 2 tahun udah bisa menghasilkan yang uang nggak sedikit gitu. Dan ini pun bagi gue affiliate ini bisnis yang minim banget risiko. Karena kenapa? Karena kita nggak ada packing, nggak perlu modal, nggak perlu apa. Kita cuma hanya butuh satu sampel. Satu sampel itu kita review produknya dan itu bisa menghasilkan income yang luar biasa. Contohnya misalnya kayak salah satu produk gua adalah alat cukur Enchant. Dia sellernya ngasih gue satu produk itu cuman sekitar 100.000. Tapi dari gua 1 bulan gue bisa menghasilkan penjualan 300 juta dengan estimasi komisi sekitar mungkin 30 juta. Satu produk, belum produk yang lainnya. Nah itu adalah affiliate. Wow. Jadi si seller ngirim lu dengan cuma-cuma gitu. Tapi kalau personal brandingnya nggak kuat kan mereka juga nggak mau ngirimin dong. Iya. Jadi, modal sendiri dong berarti. Lu ada nggak modal sendiri? Iya. Jadi untuk buat pemula mungkin kita beli sendiri. Jadi sebenarnya nothing tulus kita beli barang untuk kita pakai pribadi, lalu kita review. Makanya buat pemula yang gue bilang adalah kita bisa mulai dari barang-barang yang ada di rumah. Itu kan barang-barang online semua. Gitu. Misalnya kayak mic wireless atau apa, ini tinggal review aja. Kita udah punya, tinggal cari produk yang sama di toko di TikTok gitu. Taunya itu lagi winning, produknya bagus gimana? Nah, kita juga riset gitu kan. TikTok juga sudah menyediakan bahwa produk apa nih yang lagi trending, produk apa yang lagi laris. Nah, jadi kalau misal kita punya pendanaan, kita beli sendiri dulu. Tapi kalau kita punya power udah sebagai top kreator atau apa gitu, kita bisa minta sampel dan itu dikasih secara gratis. Sampel dikasih ya? Sampel gratis. Mau dia ngirimin gitu? Caranya gimana sih? Lu DM gitu? Jadi enggak. Jadi TikTok ini memang menyediakan fitur di marketplace-nya. Itu ada namanya free sample. Kita klik, nah itu permintaan kita masuk kepada seller. Terus? Dan seller akan lihat akun kita, penjualannya berapa. Jadi saat kita minta klik, itu seller bisa lihat data penjualan kita. Jadi tidak semua orang yang minta sampel dikirim. Dia akan lihat data track record kita, gimana cara kita nge-review. Kalau memang penjualan bagus, mereka akan kirim tanpa ada keluar uang spesial pun. Kita ongkir gratis, barangnya gratis, udah nggak perlu bayar apa-apa. Barang kita tinggal kita review. Udah gitu doang. Kalau DM yang masuk di gua tuh kan juga ada banyak tuh. Parfum inilah, skincare inilah. Gua nggak gua follow up lebih lanjut ya. Itu kayak dia nawar-nawarin kayak begitu tuh, termasuk itu. Berarti bisa juga si kreator di propose ya. Iya. Di approach ya. Bisa juga kayak gitu ya. Jadi ada kita meminta kepada seller, kita mengajukan pada seller, ada juga seller menawarkan kepada kita. Jadi mungkin kayak tadi mungkin pemula, gue belum punya afiliator nih, gue hubungin satu-satu siapa nih yang mau bantuin promosiin produk gue, nah kayak gitu. Oke, mantap. Nanti kita detailkan lagi ya. Kamseng gimana, Kamseng? Sejauh ini, lu ceritain dari awal mulanya sampai akhirnya lu sekarang udah menikmati miliaran rupiah gitu ya? Belum sampai Total duit lu digabungin bisa miliar dong? Belum. Berapa? Kan ini ratusan kita juta baru, ya? Iya, ratusan. Baru pertama kali saya megang 100 juta mungkin dari affiliate Om. Wow. Pertama kali. Keren. Jadi ceritanya nice. Jadi waktu awal TikTok Shop ditutup, kita persingkat kan. Jadi TikTok Shop sempat ditutup nih Om. Iya tahu. Jadi waktu itu saya live streaming bisa sampai 20 jam dan itu pendapatannya bisa 1-2 juta per hari Om. Nah, ketika kita mulai fokus konten, ini benar-benar struggling banget dan nggak mudah untuk mencapai di titik sekarang. Tapi kalau misalnya kamu udah kayak lewati badai, itu udah tinggal kayak nikmatin duit, kamu bangun pagi kayak wah udah 2 juta nih masa nih. Nah, kayak seenak itu sih jadi affiliate. Dan ini berkat Bang Adli dan teman-teman yang lain sih.
Jadi waktu mungkin dari teman-teman yang semua, aku tuh baru mulai 7 bulan Om. Baru mulai 7 bulan dan bisa stabil di angka mungkin ya sekitar 100-200 juta per bulan dari komisi doang. Dari komisi doang 100 sampai 200 juta. Iya. Baru mulai 7 bulan. Iya. Makanya itu aku sharing di Storybook. Nah, jadi ilmunya lu bocorin di Storybook. Makanya di Storybook itu udah dibocorin semua strategi gimana biar kita lebih mempercepat sih kayak gitu Om. Menurut dengan strategi yang aku udah punya. Nah makanya aku share di Storybook yang udah ada di link. Gitu. Kamseng. Ini kalau pengen belajar sama Kamseng, Storybooknya nanti bisa cek di deskripsi di bawah kalau lu nontonnya dari tayangan YouTube ya. Kalau dari Instagram apa segala macam, ya lu cek aja caption di bawah gitu ya. Nanti diarahkan atau dikirimin linknya. Oke. Mungkin di sini ada lagi yang mau cerita terkait pengalamannya mengenai suka duka atau mungkin perjalanan menjadi affiliate gitu ya. Pasti kan kontranya juga banyak ya. Kontra banyak. Kayak misalnya contoh gini, kita berangkat dari kontranya, kan lu nggak punya produk ya. Lah kalau si brand itu atau seller itu tutup, nggak mau lagi. Anggaplah misalnya ada 100 seller yang bisa kerja sama lu, terus tiba-tiba 100-nya nggak mau ngirimin lu lagi, atau mungkin dia stoknya habis atau punya isu supply chain, atau memang tutup aja gitu misalnya. Kalau capek nggak sih kayak anak-anak e-commerce ya? Internet marketing kan juga kadang nyari winning produk apa segala macamnya gitu ya. Maksudnya isu tentang lu nggak punya brand itu gimana cara menanggulanginya? Kalau misalnya nggak ada brand ya udah berarti kita cari produk lain sih Om. Kita tuh legowo sih kalau di affiliate. Jadi kita konten sehari itu bisa lebih dari 5 sampai 10 Om. Beda sama YouTuber nih. YouTuber paling satu udah capek kan. Kita 10 Om karena kontennya pendek Om. Cuma bisa 1 menit kan. Jadi kita bisa memperbanyak dari kuantitas. Makanya dari dulu orang berpikiran harus ke kota baru kaya. Sekarang nggak perlu Om. Di TikTok aja kita bisa kok berpenghasilan. Makanya itu yang pengen kita sharing ke kota-kota juga Om. Oke. Berarti ya tinggal ganti lagi. Benar. Dan strateginya itu selalu update. Makanya kalau buku kan kalau misalnya udah dicetak, dia kan nggak update Om. Nah di Storybook kita update setiap hari. Jadi lu bikin video satu hari satu gitu? Untuk di dalam Storybook, di dalam bisa video, bisa teks kayak gitu. Pokoknya itu terupdate dari kita. Kita ngapain aja, kita riset apa aja, itu semua di-share di dalam Storybook kayak gitu. Satu hari 5 video. Konten brutal. Ya, 5 belum brutal Om malah. Ada yang lebih? 10. Kita 10 sampai 15. Siapa mana orangnya satu hari? Kenapa? Pengangguran lu pada? 20? Siapa? Om Black lu bikin sehari 20? Iya. 35 sekarang. 35? 70 nih. Ya serius? Coba lu ngomong Om Black. 25 tuh 35 tuh lu bikin apaan sih? Kenapa sih? Mesti kenapa harus banyak? Kan kalau udah FYP, kayak gue misalnya bikin konten FYP, ya udah kan berhasil 4 juta yang nonton, 10 juta yang nonton gitu. Kalau di affiliate nggak begitu sistemnya? Ya jadi kita itu kan FYP itu nggak banyak Om, paling di kita tuh ada formulanya di 100 video itu yang FYP paling cuma 1 ya kalau afiliator. Terus videonya kan pendek-pendek, itu cuma mungkin 30 detik sampai 1 menit. Jadi kalau saya bikin cuma 5 itu kayak nggak kerja Om, jadi jam 10 udah tidur gitu, makanya ya terus aja bikin video gitu. Berarti kayak affiliate ini, kita ngomong seputar problemnya dulu ya. Berarti kayak tergantung ya, apa gimana ya? Mesti banyak, kalau dikit, tolak ukurnya berarti kalau kontennya sedikit belum tentu cuan. Apa gimana sih? Sebenarnya gini Om, mungkin saya kayak nebar jala ya. Jadi gini Om, ibaratnya kita pergi mancing di tengah laut nih. Kalau kita pakai satu pancingan, memang bisa dapat, tapi kan dapatnya agak lama. Coba kita sebar 10 pancingan. Nah, ikannya kan dapatnya lebih banyak. Kayak gitu sih, prinsipnya kayak gitu Om. Peluangnya lebih besar. Ada nggak yang videonya sedikit kuantitinya tapi juga tetap bisa sama cuannya? Ada aja. Ada. Syaratnya mesti FYP banget gitu ya? Iya, jadi gini, gue mungkin termasuk salah satu orang yang mungkin udah lama banget di TikTok, udah 2 tahun. Jadi gue udah ngelewatin dari 3 generasi, 2022, 2023, sama 2024. Nah, era 2022 itu mungkin TikTok baru buat awal banget. Produk dijogetin aja itu bisa menghasilkan uang yang gede banget. Tahun 2022 affiliate pertama kali. Jadi gampang banget, bahkan gua ngeliat temen gua yang mohon maaf yang konten kurang bagus, dia bisa menghasilkan 30 juta komisinya itu dalam 3 hari dan bisa beli iPhone. Dia bilang kayak gitu. Nah, nah abis itu gue bikin konten. Nah, masuk era 2023. Era 2023 itu adalah konten kreator yang kontennya bagus banget, yang bagaimana kita nge-review. Nah, itu konten-konten yang produk dijogetin itu hilang yang 2022. Kegantikan dengan konten-konten kita nge-review produk secara original.
Nah, seperti itu era 2023. Nah, tapi sekarang era 2024 ini jumlah afiliator makin banyak, penyebaran kontennya makin banyak. Jadi kalau kita cuma hanya bikin satu konten per hari, itu nggak akan tertimpa dengan konten-konten teman-teman yang lain. Tenggelam gitu. Makanya era 2024 adalah kita tuh maksudnya era di brutal konten. Maksudnya konten itu bikin sebanyak-banyaknya. Karena kayak contoh kemarin, gue dapat habis dari Kopdar Bank nih, dapat sampel adalah lampu LED, lampu emergency. Gue upload malam, bikin malam, pagi udah langsung 4. Nah, itu kalau misalnya gue cuma bikin satu konten, itu cuma 9 saat itu. Satu video itu cuma 9 pieces. Tapi gue bikin langsung 6 konten. Dan dari 6 konten ada yang 9 piece, 11 piece, 8 piece sama 6. Jadi totalnya satu hari gue 45 piece dari 6 video. Oke, tapi khusus untuk ke lampu doang jualannya? Iya, produk itu doang. Oh gitu. Jadi maksudnya sehari 10 konten itu bukan berarti 10 barang yang berbeda-beda? Boleh beda, boleh sama. Tergantung kita mau main produk apa, mau main produk banyak boleh, satu produk pun nggak masalah gitu. Lebih tajam yang mana? Kalau lu bikin satu hari 10 konten, bentar ya, satu hari 10 konten berarti dipostingnya satu hari 10-10-nya diposting? Iya, langsung hati juga kita posting. Lah, lu bikin edit posting. Iya, karena gini, kan tadi bilang sama Kamseng, di TikTok ini unik cuma 1 menit. Masa bikin 1 menit aja kita butuh waktu berlama-lama gitu kan. Kita cuma mikirin hook, problem solve, call to action, langsung upload 1 menit gitu. Bahkan kadang kita bikin konten one take, 1 kali take langsung upload. Yang penting bagaimana pesan kita sampai ke penonton. Oke. Tapi ada aturannya nggak kalau satu hari 10 video itu harus di barang yang sama, itu lebih works ketimbang lu barangnya aneh-aneh. Kita ngomong algoritma agak teknis ya. Berarti kalau ke algoritma nggak bacanya satu hari lu posting 10 dengan barang berbeda-beda. Kan ada ngomong ini juga katanya. Kalau lu nggak spesifik, bahasanya itu apa ya? Kalau lu algoritma itu ngebaca kalau memang lu kebiasaannya itu misalnya. Tapi giliran berbeda-beda, audiens akan bingung, ntar malah jadi susah FYP. Apa gimana, bro? Jadi ada konten mix ya. Hah? Gimana? Coba Bang Neo. Produk lah, ada mix konten kan. Coba lu bisa jelasin nggak apa? Jadi kan kalau biasanya kan kalau spesifik itu kan satu kategori, satu niche itu bisa fashion, berarti satu niche baju, topi itu satu niche. Kalau satu kategori ya baju gitu. Tapi kalau sekarang kan kita kan mix kan, ada yang kayak elektronik campur ke baju, ke makanan, itu udah ada kayak creator mix diaturnya. Oke. Dulu itu spesifik kan. Oke. Itu sekarang udah ada mixnya. Oke, dan gue penasarannya gini, apakah ketika orang lihat keranjang kuning, si audiens ini sudah teredukasi bahwa bahasanya gimana ya? Ini nggak klik ini, tapi audiens tahu nggak kalau itu ternyata lu nih afiliator gitu? Karena kan harusnya tahu. Oke. Dan bagaimana cara mengatasinya ketika yang aslinya yang mana, yang aslinya yang jangan-jangan bukan dari lu tapi yang dari gue? Itu gimana caranya? Bisa jadi pernah nggak begitu udah ngeklik secara funneling, gue nggak percaya nih, gue pakai yang lain aja deh, jadi yang dapat komisi malah jadinya kelempar ke yang lain. Sering kan? Nah, gimana bahasa sederhananya ngerti nggak? Jadi gini, TikTok ini unik banget karena punya satu algoritma yang berbeda banget dengan platform lainnya, yaitu namanya FYP. Konten kita akan disebarluaskan ke banyak orang yang tidak kita kenal di luar follower kita. Gitu. Jadi gini, TikTok ini akan mengelompokkan konten-konten kita sesuai dengan minat kita sendiri. Contoh misalnya gue suka kucing, TikTok akan menyebarluaskan konten gue lebih banyak kucing. Itu maksud gue. Iya, kalau misalnya kita suka politik akan disebar lebih banyak tentang politik. Nah, makanya kayak kemarin gue lagi tertarik dengan namanya puding silky gitu kan. Gue klik keranjang mainnya, udah gue nonton konten lama. Setelah itu gue scroll FYP gue, itu live puding silky, konten silky disebarluaskan ke banyak di konten gue. Nah, artinya karena dianggap gue tertarik dengan minat itu. Makanya teman-teman yang tadi yang kita kalau misalnya bikin konten cuma 1, yang akan disebarkan cuma 1. Tapi saat kita bikin konten 5, 6 atau 7, saat dia scroll dia mungkin nggak beli di video itu. Di video kedua, video ketiga, video keempat, tapi kita lagi. Lah kalau closingnya di tempat dia misalnya. Nah, itu dia yang unik. Jadi gini. Nah, kalau misalnya kita bikin konten itu, kita tahu ini rezeki kita masing-masing gitu kan. Jadi mau check out di mana, yang penting kita tinggal bikin konten aja. Gak pernah, ini gara-gara bikin konten gue terus check out di Kamseng. Kita gak pernah begitu. Bahkan kita itu menghajar rame-rame. Gitu. Itu ada ilmunya juga? Iya. Buat apa? Ngegoreng rame-rame seakan-akan memang produk ini sangat dibutuhkan sama audiens, sama konsumen. Iya. Janjian lu pada. TikTok lu kecohin gitu, dikeroyokin rame-rame. Iya, ada yang kayak gitu. Jadi kita benar-benar hajar rame-rame, dan bahkan setiap seller kita punya kreator masing-masing gitu kan, dan setiap ada produk baru yang disebarkan adalah kreator kita dulu
untuk hajar rame-rame produk itu. Oh, jadi seller juga ikutan riding the wave. Betul. Gara-gara ini nih, gua kirimin nih gratis gitu ya. Habis itu lu tinggal hajar bareng-bareng, makanya gunanya komunitas ini tuh begitu. Betul. Affiliate. Oke, sekarang gimana? Dan mungkin nanti tambahannya Bang adalah kita yang angkat UKM itu kan. Iya. Jadi lebih mudah toh. Oke. Karena kita udah jadi komunitas nih. Wow, ada produk ini UKM yang bagus nih, cocok buat masyarakat Indonesia. Kenapa enggak kita angkat bareng-bareng aja gitu. Iya, oke. Jadi kemarin beberapa produk UMKM itu memang akhirnya terbantukan, cuma memang ada beberapa case karena belum ketersiapan secara kuantiti karena masih home industry, akhirnya kewalahan ketika produk viral. Nah inilah perlu banget sebenarnya ada kerjasama dengan pemerintah tuh di sektor UMKM biar lebih maju secara stoknya mereka bisa unlimited. Wah itu bakal lebih booming ya menurut. Contoh kemarin kayak Jok motor lokal. jok motor. Covernya. Oh ini apa covernya ya? Ya, covernya. Nah kita mainin tuh ke grup, mainin itu semua viral, akhirnya Habis apa yang terjadi, produk habis, terus mereka nggak sanggup untuk mengirim, nilai tokonya mereka turun, kita kreator juga turun. Oke. Wah ini kita bahas sih cakep nih. Sebelum gue bahas mengenai how to-nya, bagaimana cara bikin konten FYP, bagaimana cara bikin 3-5 detik pertamanya biar cepat merangsang. Kan pasti kan kalian punya gaya-gaya masing-masing kan. Gue pernah nontonin live siapa lah pokoknya di antara kalian, gue agak lupa, tapi intinya adalah gue cocok pakai hooknya si A, gue cocok juga pakai hooknya si B. Yang mungkin dia belajar di storybook kalian semua kan. Kan storybook lu pada kan laris banget tuh. Yang kalau teman-teman pengen belajar juga sebenarnya udah gue taruh di deskripsi di bawah sih ya. Tapi anyway, itu ada gaya-gaya masing-masing. Dan berarti rumus FYP itu bisa dari pintu mana aja dong? Betul. Nggak harus tentang 3-5 detik pertamanya tentang negatif bahasanya. Bisa jadi mungkin bahasa positif. Bisa jadi mungkin bahasa, kalau gua di istilah di brand itu kan ada marketing 2.0, 3.0, 4.0 gitu kan. Ada yang bahas mengenai produknya, ada yang bahas mengenai keresahan atau perilaku dari konsumennya. Kayak gue sempat diledekin atau dihina sama mertua gue nih gara-gara gue suka ngabisin duit suami. Padahal gue cuma pakai ini doang dia bisa bikin putih misalnya kayak gitu. Itu kan udah beda level tuh. Nah mungkin lo bisa kasih tahu nanti ya. Tapi gue tertarik mengenai bahas tentang supply chain. Ini agak bisnis sedikit ya teman-teman. Silakan yang mau mulai duluan. Ada keresahan terjadi dari si afiliator maupun si konsumennya gara-gara ulah dari, gue sebut saja oknum dari seller, karena dia mungkin stoknya nggak banyak apa segala macamnya, sehingga begitu afiliator udah ngegoreng gede atau bahasanya dia bagus secara marketingnya, orang jadi tertarik, tapi ujung-ujungnya stoknya habis apa gimana? Ya kayak gitu. Kecil. Nah Jadi, itu kita bahas aja gimana? Mungkin Adli dulu. Jadi kita ini kan satu grup, satu komunitas gitu kan. Kita punya kadang kalau bisa ada produk yang like apa, kita aja rame-rame. Dan kita nggak pernah kita tangkap sendiri. Kita malah berbagi, ini gue lagi rame nih, lagi naik ini, yuk main rame-rame. Nah malah kita sharing seperti itu. Nah jadi kemarin ada satu produk lokal, itu namanya jok motor, sarung jok motor gitu kan. Itu di Facebook satu orang, wah rame, teman-teman pada ikutan main. Ternyata dihajar rame-rame, itu FYP masif banget, bisa sampai berapa ratus tuh. Iya. Gue nyampe yang sama Koharo juga bos. Iya. Gue nyampe dia nih yang dia berhenti gitu di motor abis itu. Iya. Nah itu. Dia nggak ngomong apa-apa itu. Nah ya itu. Akhirnya itu rame banget. Ya kan? Lu kayak abis itu tiba-tiba lu cuma apa? Nah itu rame banget sampai akhirnya si sellernya itu kehabisan stok gitu dan harus dibikin pre-order. Saat pre-order itu video-video kita lagi naik turun akhirnya karena barangnya nggak ada, keranjang kuning hilang. Nah itu, nah makanya jadi sayang di situ dan komisi kita juga berhenti di situ juga gitu. Oh iya, nah coba idenya gimana nih buat para seller nih berarti? Itu satu problem yang tadi ya, masih bahas problem. Satu lagi yang banyak terjadi case itu seller-seller atau afiliator pemula yang bekerja sama seller nih. Nah barangnya sudah FYP, sudah trending 1, nah komisinya diturunin, dihilangin. Karena seller itu punya akses untuk naik turunin komisi kapanpun mereka mau. Oh I see. Nah, ininya belum dapat kerjasama yang baik itu belum dapat. Belum bisa kawin plek itu antara afiliator dan mindsetnya para seller. Jadi si seller ini juga bisa kapanpun nurunin komisi kalian. Satu kali klik doang. Iya. Tapi sekarang udah ada perlindungan dari TikTok. Ada perlindungan 30 hari dari 30 hari. Tapi tetap 30 hari tapi tetap turun. Apalagi kalau kita itu share stock
apa namanya Spark Kode. Apa tuh? Kode ads. Iklan. Spark apa? Spark Ads. Spark Ads. Jadi brand itu ad spend. minta kode. Mereka bisa mengiklankan video kita. Nah, itu mereka bisa atur semuanya tentang video. Oh, bentar. Berarti ada kode buat ads, buat ngiklan, itu dikirimin ke seller. Iya. Seller bisa pakai muka lulu pada nih untuk dijadikan ads atau iklannya dia. Tapi masuknya ke duitnya kemana? Nah, kalau sellernya itu mindsetnya udah pas gitu, kerjasamanya udah bagus, mereka nggak akan ngutak-ngatik komisi, malah mereka akan kasih kita itu support di luar komisi gitu. Mereka transfer secara manual kayak gitu kan. Tapi kalau mindsetnya seller ini nggak nyampe, mereka akan turunin tuh komisi. Jadi gini Om, mungkin simpelnya gini, ada seller nakal, ada seller baik. Kalau seller yang baik ini, dia itu kalau misalnya dia nge-ads ya, itu justru bagus untuk kita. Secara dari dia win-win solution Om. Dia juga penjualan naik, kita juga komisinya naik kan kayak gitu. Nah, ketika yang tidak baik atau seller nakal ini, ketika barang lagi naik, lagi kenceng-kencengnya naik, dia langsung turunin komisi jadi 1%, bahkan jadi 0. Itu ada. Oh, siapa nama brandnya? Nanti kita spill Om. Jadi banyak kejadian kepemula sih kalau kreator yang up seperti ini itu mereka agak berpikir dua kali sih melakukan. Jadi gini Om Ler, jadi biasanya si seller-seller baru untuk mendapatkan afiliator dia taruh komisi yang besar banget di depan agar kita tertarik mempromosikan barangnya dia. Pertama karena belum ada review, belum ada penjualan, kita ujung tombak sebagai afiliator untuk membantu dari yang tidak punya review akhirnya terjadi pembelian. Saat terjadi banyak pembelian karena dia udah mendapatkan baik review, baik penjualan, komisi diturunin sama dia. Entah mungkin tadi produksi yang naik atau misalnya ada biaya admin dan lain-lain. Nah, itu kan akan merugikan kita. Dan kita pun bantuin promosiin barang dia. Akhirnya kalau kita ketemu seller-seller seperti itu, kita berarti kerjasama dan kita nggak akan promosiin barang itu lagi. Di boykot rame-rame? Iya. Wah keren. Nah ini dari gue pikirin tuh, apakah bisa kalian punya satu gerakan, justru dalam tanda kutip apa ya, gebrakan atau gertakan lah ya, sehingga dia juga dapat batunya. Nah, coba gue agak teknis lebih dalam nih. Akad kalian gimana sih? Maksud gue gini, ya gue tuh lumayan concern sama akad. Iya. Apalagi mungkin kalau kami di Muslim kan ya yang dipegang akadnya gitu. Akadnya tuh sistemnya gimana sih? Maksudnya kalau udah 10%, emang lu nggak bisa buat surat gini, SK apa? Ya perjanjian kerjasama lah. Jadi gini Om Der, jadi TikTok ini ada punya marketplace namanya TikTok Shop Tokopedia. Nah di marketplace itu kita bisa ngelihat dari mulai harga sampai komisi yang kita dapatkan. Jadi misalnya harganya 100.000, komisi kita 10%. Artinya dia dapat untuk kita 10.000. Itu udah terpapang jelas gitu. Jadi kita mau mempromosikan barang apapun bebas. Jadi kayak pasar terbuka lah seperti itu. Nah tapi yang terjadi adalah kalau di lapangan yang tadi dibilang tiba-tiba lagi produk lagi naik, seller bisa berhak nurunin komisinya di kita. Nah itu yang disebut seller-seller nakal. Nah seperti itu karena memang dari awal udah jelas ini 10%. Bahkan kalau seller yang baik adalah malah justru kita dibantu iklankan atau bahkan komisi kita dinaikkan. Gitu kan. Oh lu kreator gue nih penjual gue tinggi dari lu. Oke buat lu gue tambahin komisinya. Ada yang kayak gitu. Tapi banyak di luar sana yang mohon maaf kurang bagus yaitu komisi turunin dan lain-lain. Oh lu gak tahu terima kasih lo seller nih. Udah gak sesuai dengan akad juga. Ya akad gue gak tahu lah ya. Kolaborasinya kan lu cantumin harga sekian ya harusnya mungkin karena TikTok fiturnya bisa ngebantu bahwa ini udah kesepakatan antara si A sama si seller ini sekian persen. Terlepas dari akad mungkin bisa dari PT TikTok itu sendiri ya. Tapi yang kedua adalah ya benar seller nakal tadi giliran lu udah bagus penjualannya itu pakai ilmu loh. Ini nggak storybook mereka itu yang ketika gue coba cek apa segala macam termasuk bukunya Berto apa segala macam itu ilmunya luar biasa loh mereka ini loh guys. Maksud gue bikin 1 menit konten itu kan wah men. Coba lu belajar advertising sama marketing deh gitu. Jadi gue tantang dia lo. Jadi ya maksudnya itu kan ilmunya semua itu. Giliran udah ngebut penjualannya, kan 5 detik pertamanya ada ilmu. Ngangkat masalahnya pakai ilmu. Masalah orang kan 1001 macam. Jadi kita ini bisa dibilang ada edukator, ada praktisi. Kalau edukator mungkin bisa dibilang dia mengedukasi teman-teman ngajarin ilmu, tapi dia tidak pernah terjun sebagai affiliate.
tidak pernah praktek gitu. Pernah praktek pun mungkin nggak berhasil. Iya. Nah, tapi kalau kita berbagi ilmunya kita sesuai dengan yang kita praktekkan dan kita praktek. Kayak misal contoh aku udah 2 tahun jadi affiliate. Nggak semua iklan aku ternyata bagus. Banyak yang nol. Aku sharing di situ di Storybook. Terus banyak konten-konten aku bikin 5 konten, 10 konten, nggak semuanya menghasilkan karena realitanya seperti itu. Jadi bukan cuma yang bagus-bagus kita share, tapi yang parahnya, yang salahnya kita share juga. Nah seperti itu, dan itu aku berbagi semua bagaimana hooknya, problem solve, call to action, bagaimana cara bikin konten 1 menit pertama, gimana cara ngedit yang simple, itu aku sharing semua di Storybook kita masing-masing gitu. Oh, yang ada di bawah itu tuh. Iya. Bagus dia manggil orang untuk melakukan aksi ngeklik di bawah ya. Keren deh. Oh tuh, jadi gue tahu kita waktu itu pernah ngundang Uus, Gilang Dirga, Danang The Comment, siapa lagi tuh? Yang khusus untuk dia cerita tentang kegagalan bisnisnya. Ya kan, itu ada. Jadi kasih solusi ini gak cuma sekedar ya memang positif kontennya gimana caranya, how to, solusi apa segala macam. Tapi kita ngundang juga yang gagal-gagal ya. Justru apa? Justru pengusaha atau seller itu nggak ngambil ilmu itu nggak harus dengan story yang sukses gitu loh. Tapi gimana caranya biar gue gak kejebak hal yang sama kan. Makanya lu share juga di Storybook itu. Nah itu dia. Jadi gak cuma yang bagusnya doang, bahkan yang jelek-jeleknya pun kita share buat jadi pembelajaran ke teman-teman. Kayak aku udah menghabiskan uang puluhan juta untuk beriklan, untuk tahu ini bagus atau enggak. Itu teman-teman tinggal baca aja tanpa harus melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Ada coba ya Storybook, berarti selain lu siapa lagi yang ada Storybook? Sebenarnya teman-teman bisa ngecek semua sih di bawah sih di deskripsi ya. Tapi kalau Kamseng juga sama, ada lagi. Ini mana nih yang jual, yang nge-sharing seputar Storybook ada siapa aja di sini? 1, 2, ini siapa bro? Sorry lupa gue. Dosen affiliate. Yandri juga ya, banyak ya. Bang Neo juga, terus nih Om Teknobi, ada juga semua di situ ya. Ya lu tinggal lihat dan nanti satu-satu gue pengen tahu ya gaya-gaya kalian seperti apa biar teman-teman ada gambaran ketika gue coba join gabung di Storybooknya teman-teman semua, apa yang gue dapat gitu loh. Wah ternyata masalah seller ini tapi kayaknya minor ya yang nakal ya. Minor. Mereka juga terbantu kan. Kalau seller yang bener tuh biasanya dia bikin misalkan X Adli gitu loh. Misalkan contoh ada brand kasih solusi nama brandnya X Adli, terus kadang-kadang dia juga bikinin grup khusus kreator-kreator untuk ngejual produk dia, bahkan dia bikin event-event setiap bulan. Contoh, kalau kamu mencapai achieve segini atau kamu mencapai FYP di 10.000 apa gimana, kita bakal boost ads juga. Jangan sungkan untuk chat admin untuk mengirimkan kode ads dari video kamu. Jadi potensinya kreator itu dibantu lagi sama seller, apalagi kreator-kreator baru yang masih minim dari view, followers. Nah, brand itu mau ngiklanin tapi ada syaratnya. Jadi kalau kamu achieve gitu kan, ternyata FYP atau ngasih penjualan 5 atau 10, boleh kirim ads-nya. Nah, seller yang benar adalah tidak memotong, tapi malah kalau kamu achieve 10 juta dalam waktu seminggu, nanti ada ditransfer tambahan. Nah, itu seller yang benar. Iya, bener. Itu baru kita hidup bareng-bareng tuh, ya kan? Malah justru blundernya adalah ketika seller nakal, dia cuma nikmatin sesaat, habis itu dia turunin komisinya dengan suka-suka apa segala macamnya. Habis itu tiba-tiba lu malah kena batunya, mereka jadi nggak mau jualin produk lu, atau bahkan kalau ada yang berani speak up tentang hati-hati tentang si penjual ini, abis lu deh. Beneran dah. Iya kan? Pasti abis deh. Maksudnya jadi babak belur juga. Nanti lu terreputasi turun sehingga ujung-ujungnya juga orang mau ngejualin produk lu juga males. Lu jangan mikirnya cuma sekedar afiliator yang mungkin receh-recehan, guys. Lu lihat afiliator itu mungkin sinonimnya reseller, sinonimnya agen, sinonimnya distributor. Ya kan? Jadi bayangin ketika lu diboikot juga sama distributor lu, sama agen lu, gara-gara kelakuan lu kayak begini. Jangan-jangan mungkin begitu gua mau belanja lagi, kan seller suka, kok nggak belanja lagi nih untuk distributor misalnya, kok nggak belanja lagi nih. Tiba-tiba mereka tahu dengan masifnya kalian bersuara, speak up, males gue, nanti gue begitu mau belanja, harga jual kan nggak boleh berubah nih. Biasanya prinsipal sama pusat kan. Ntar komisi gue malah belanja tetap harganya malah nggak jauh-jauh dari harga jual. Males gue kalau kelakuan begitu. Bisa begitu kan? Seller harusnya menganggap afiliator sebagai partnernya mereka. Ya, kita tuh kayak calo sebenarnya. Ya kan, calonya mereka gitu loh. Mereka nggak usah gaji kita. Lu kirimin sampel aja 100.000. Nah, gue bantu jualan, terserah gue mau bikin 100 video, 1000 video. Lu udah itu, dan lu ngasilin omset dari situ gitu loh. Lu tinggal packing aja pagi-pagi itu loh. Wow, nih gue nangkep nih guys. Gue pengusaha, maksudnya gue penjual gitu ya, gue seller. Lu pasti harus ada beban mengenai lu harus hire content planner, content creator, atau lu bayar KOL.
atau lu bayar endorse, ya dong. Nah, atau karyawan, editor apa segala macamnya yang memang dilibatin untuk jualan. Yang mana pengusaha pasti isunya sama cash flow, pasti harus ngegaji, mau itu cost kan ada dua ya, ada fixed cost sama variable cost. Ya pokoknya begitulah. Ini gue dari sudut pandang pengusaha. Nah, tapi itu bisa lu cut. Cost per akuisisi lu jadi bisa rendah. Betul. Ya kan biaya produksi lu jadi lebih rendah, HPP lu jadi bisa lu turunin. Dengan lempar modal 100.000, terus tiba-tiba income ratusan juta. Ratusan juta bahkan miliaran. Iya. Bro. Dan yang perlu dibayangin, lu gaji karyawan misalkan, lu gaji UMR 5 juta. Lu cari afiliator, kita nih punya grup banyak ya. Adli ada 3.000 ini, kamus yang ada 2.000 dan lain-lain itu. Bayangin, kita aja yang di sini deh ada 100 orang misalkan. Ini gua kasih 100.000 harga HPP lu harga jual 200.000. Nah, kita bikin video itu bisa satu orang 10 kali. Berarti kalau ada 10 orang, 100 orang bikin 10 punya 1.000 video dalam waktu bersamaan. Gila, lu bayar freelancer dapat 1.000 video, lu bayar freelancer berapa coba? Rata-rata kalau rata-rata freelancer tuh satu video berapa? Freelancer 500.000 ya? Bisa ya, misalnya saya punya barang, kan kita pernah ngelakuin ya untuk ngelempar ke freelancer, kayak video-video saya kan di-editing sama orang-orang itu kan di-editing 1 menit ada yang harganya 100.000. 1 menit video 100.000, itu yang paling murah banget tuh. Rata-rata 500.000 ya di-editing dengan yang gaya yang oke gitu ya. Tapi lu dapetin 1.000 video, lu kali berapa tuh? Iya. Makanya gue gak heran sih freelancer jadi pada hijrah jadi afiliator juga kali sekarang ya, daripada dibalik brand mengetik-ngetik. Coba aja lu bayangin modal 50.000 sampel produk, lu share 50 orang aja, cuman modal 5 juta, tapi lu dapat 500 video, gimana? Nggak keren? Iya. Iya kan? Simple kan? Dan potensi dari 500 itu, kalau ada yang FYP, lu bantu sebagai seller. Wah, ternyata dari 500 ada 10% FYP, ada 50 anggaplah. Lu tinggal tembak-tembakin iklan. Lu makin tajir dong seller. Afiliator juga makin tajir. Nah, ketika seller dibantu sebagai partnernya kita bantu tajir, ya kita ikut tajir, lah kasih gift juga sama afiliator, bukannya malah kurangin komisi, itu yang benar. Wah, oke. Mantap. Iya. Mudah-mudahan ini edukasi sampai lah ya. Ini bareng-bareng kok, maksudnya toh juga afiliator juga pasti minoritas dong. Komisinya kan, fee-nya kan. Makanya jangan sampai seller ini saling merendahkan atau kita saling kerjasama, bukan saling merendahkan. Karena ada mungkin ada narasi bilang ya kita ini mungkin kacungnya mereka atau misalnya apa, kenapa harus dia begini. Nah sebaiknya jangan seperti itu gitu. Oh, lu kan cuma bukan permainan lu jadi diperas keringatnya. Iya makanya. Hati-hati lah, jangan. Biar seller jadinya nggak punya saingan, biar seller nggak punya kompetitor, makanya lu pada di-push untuk jadi afiliator. Termasuk gue kan mungkin jangan-jangan gue sebagai kacungnya mereka juga kan, disangkanya kan karena gue mempromosikan afiliator gitu ya. Itu nanti kalau yang seperti itu nanti bakal rugi sendiri. Bayangin aja kalau kita sakit hati, jangan inian sama seller ini. Kalau ada yang jahat-jahat beli langsung kasih bilang 1 habis tuh toko. Oh, iya dong. Iya. Makanya jangan macem-macem gitu loh. Kalau kita sakit hati gimana? Membernya ada ribuan. Guys, ini tokonya. Lu beli aja sampel apa atau gue modal gimana? Ya. Kasih bintang 1 habis langsung toko. Iya dong. Bahaya. Tapi kita nggak mau lakuin itu. Gitu loh. Makanya Bang, ampun bang. Kenapa lu jadi marah-marah ke gue sih? Tapi kita punya etika. Makanya kan kita nggak mau, udahlah cukup. Dia mau ada orang mau kompor-komporin kita tentang brutal dan lain-lain. Udah nggak usah dibalas. Kalau kita balas habis sudah selesai. Tinggal cari siapa yang bekerja sama seller ini habis semua sellernya. Ya kan? Itulah makanya itu yang sangat gue ditakuti. mau cari musuh sama afiliator begitu. Enggak. Nah sekarang how to-nya gimana bro? Bagaimana cara bikin konten? Ini buat para afiliator. Kalau tadi kan kita ngomongin tentang sellernya. Ini gue harus imbang nih obrolannya. Berarti buat para afiliator ingin mencoba. Gue pernah ketemu, aduh handphone gue lagi di charge ya. Jadi sedih deh. Jadi ada satu video itu gue save juga tuh ya. Dia ini kayak gimmicknya gunting pita, jadi handphonenya dipitain. Tahu ya? Ya, ceritanya akun baru, guys doain guys, ikuti terus perjalanan aku sebagai pemula ingin memulai meniti karir, mencoba karir yaitu sebagai afiliator gitu-gitu lah. Dia gunting pita gitu di handphonenya, jadi handphonenya dikalungin pita gitu. Boleh ambil iPhone 18 saya nggak? Kelewat. Oh kelewat ya. Oh, bukan berarti privilege main sama menteri juga dapat itu juga ya? Enggak, belum ya. Nah, jadi dia gunting cepret sedih, yang komen banyak juga tuh. Nah maksud gue, sekarang gue yakin banget betul gue sempat ngeriset. Sebelum gue ngundang lu pada kan pasti gue ngeriset. Ternyata minat menjadi affiliate tuh banyak. Terutama semenjak kena imbas mungkin krisis ekonomi, mungkin COVID, mungkin dipecat. Apalagi coba
startup bubble winter apalah apa segala macamnya mereka mencoba peruntungan ya. Bro kasih tahu dong gimana caranya memulai menjadi afiliator. Kan mereka kan kontennya kan sedih ya. Gue ngeliatin masih 0, engagementnya masih komennya 0. Kes, lu ngeliat yang alergi dari sebelah kanan 000 itu nggak sih? Coba sini handphone saya nanti sambil makasih bro. Ya kan ada 000 komennya 0 makasih. Nah, itu coba mungkin bisa kasih tahu nggak gimana cara memulainya gitu bro? Dari siapa dulu? Ntar lu bisa pada cerita satu-satu ya. Coba. Jadi kalau gue ada dua nih, ada masalah how to untuk teknis, ada satu lagi sebenarnya ini yang paling besar, masalah di mental block diri kita sendiri. Itu yang paling besar gitu. Karena gini, aku mulai ini di affiliate ini dalam keadaan minus Bang Der. Bahkan teman-teman di sini kayak Bang Sabar itu adalah orang-orang yang terdampak dari COVID-19 yang akhirnya baru mulai jadi TikTok. Kayak misalnya Bang Anggi atau siapapun itu banyak yang sekarang jebolan dari COVID. Setelah dulu jatuh banget setelah COVID itu. Nah, jadi waktu pas aku COVID ini kan aku bilang aku ini minus 14 juta. Istri lagi hamil usia 6 bulan, anak mau sekolah dan aku 5 bulan gak pernah ngasih bulanan istri. Sampai aku gak tahu lagi gimana cara nyari uang. Saat itu aku udah pemerang lamar jadi Gojek, sampai nggak tahu lagi gimana cara nyari uang. Nah saat itu aku berpikir pengen jadi seller juga di TikTok, tapi aku tuh dagang baju wanita, nggak bisa gitu kan. Aku cowok, nggak mungkin dagang baju wanita bikin konten gitu kan. Nah gimana caranya ya udah aku jadi affiliate gitu kan dan promosin barang orang lain. Aku mulai dari barang-barang yang ada di rumah. Jadi dari kotak tisu, kotak tusuk gigi dan apapun. Dan aku bikin konten bukan buat penjualan, tapi untuk latihan gimana cara bikin konten. Karena aku sadar aku bukan konten kreator. Nah itu yang harus teman-teman tahu gitu. Jadi bikin konten itu untuk awal itu kita bukan konten kreator. Orang di luar satu yang aku ajarin adalah kita mulai dulu belajar dulu gimana cara bikin konten. Baru nanti kalau konten mulai bagus, baru kita menghasilkan penjualan. Makanya waktu pasnya aku 1 bulan pertama itu komisi aku cuma 200.000. Komisi yang mau masuk 1 bulan pertama affiliate. Jadi ini bilang enak ini yang gak enaknya 200.000 1 bulan. Ternyata di bulan kedua aku mendapatkan komisi 13,6 juta langsung 2 digit. Dahsyat. Nah itu yang aku bilang ya Allah ini luar biasa banget gitu. Dan di bulan ketiga komisi aku langsung naik lagi 26 juta. Yang aku berpikir lu gimana cara uang segini banyak, tapi ternyata di affiliate itu bisa segini cepat gitu perubahannya. Nah salah satunya adalah ini saran dari mentor aku, orangnya nggak ada di sini, namanya Om Ken. Dia aku nggak kenal dia dan dia nggak kenal aku, tapi sekarang kita teman dekat. Dia bilang kayak gini, seandainya nih kita udah nganggur, udah 4 bulan ngelamar sana sini gak ada yang mau terima lamaran kalian. Terus tiba-tiba aku buka lowongan kerjaan Bang Der, gajinya 30 juta. Nah, terus kalian mau gak kerja sama aku? Syaratnya adalah live 2 jam atau bikin konten. Kita tolak itu kerjaan dengan alasan, gue gak pede, gue gak bisa, dan gue gak ngerti ilmunya. Atau kita terima itu kerjaan walaupun gak ngerti, walaupun gak bisa, pelajari ilmunya. Keren, nah ngerti gue. Nah itu aku ngerasa kayak digampar mungkin. Saat itu gue butuh uang dan gak tahu gimana caranya, ya udah gue belajar otodidak. Dan sekarang teman-teman mungkin belajar otodidak itu udah minim, karena sekarang teman-teman yang jadi affiliate udah banyak bikin storybook, udah banyak teman-teman yang ngajarin juga. Dulu aku 2022 nggak ada. Udah gampang sekarang belajar ya. Nah iya gitu. Nah ya udah akhirnya aku mulai terjadi perubahan itu di bulan kedua dan bulan ketiga gitu. Dan aku bikin konten itu rules bagiannya adalah bagaimana hook menarik di 3 detik pertama, terus produk kita mengangkat solusi dari permasalahan orang lain, lalu call to action. Sesimpel itu aja. Oke, runut ya. Nanti masing-masing lu pada ini nih, pada cerita lah tentang gaya-gaya kalian. Berarti hook yang dimaksud dengan mata pancing atau ngekail biar dia nggak kabur ketika nge-swiping gitu kan. Set gue berhenti. Itu kuncinya ada di berapa detik? 3 detik, 5 detik? 3-5 detik lah. 3-5 detik pertama. Itu adalah hook yang jantung dari sebuah konten, bagi aku hook dulu. Oh ya, karena untuk dipastikan mereka nonton sampai akhir ya. Iya. Dan pastikan kalian kan manggil orang untuk melakukan aksi belinya itu kan keranjang kuning dan lain sebagainya kan cenderung pasti di akhir-akhir video. Iya, kan? Betul. Nah, gimana caranya kalau hook lo tuh nggak bisa nyantolin mereka, terus otomatis pergi udah cabut. Nah itu yang sulitnya. Nanti mungkin salah satu gue gilir aja kali ya biar dapat semua, boleh. Biar insight-nya biar teman-teman ngelihat sebenarnya. Ya maksudnya gue mau tahu sebenarnya teman-teman kalau mau belajar langsung sebenarnya di bawah juga ada sih storybook mereka udah gue siapin nih biar lu mudah ya. Tapi gue pengen dengerin dulu dari siapa duluan nih? Dari ujung dulu kali ya. Nah coba nih Abang Dahnil selaku pembicara jubirnya Pak Prabowo. Ya. Mungkin mirip ya. Coba dari lu pada deh. Coba. Saya dulu mulai affiliate tuh tahun 2023, Bang Dery. Jadi di awal-awal saya juga masih pemula banget. Saya kenal affiliate juga dari Mas Birto. Mas Adli itu juga sering banget nonton live-live-nya beliau. Sampai akhirnya pada waktu kesempatan, dulu awal-awal itu lebih sering ke live Bang Dery. Jadi saya itu lebih sering ke live
dan setiap hari itu hampir live kurang lebih dari jam 6 sampai jam 7 lah. Jadi 1 jam dan sekali live itu dulu masih awal-awal itu 2 juta, 3 juta sampai akhirnya naik 5 juta. Dan awal mula affiliate sendiri pun juga waktu itu karena memang saya dulu pernah jualan pentol, Bang Dery ya. Pentol tuh bakso ya? Iya, bakso di pameran-pameran waktu itu dan ternyata bangkrut ya. Maksudnya bangkrut itu udah nggak naik lagi sampai saya harus jual mobil. Waktu itu harus jual mobil, mobilnya terjual. Akhirnya saya pakailah untuk fokus di affiliate. Karena waktu itu pas masuk di TikTok, karena dulu mikirnya TikTok itu kan masih joget-joget aja. Kenal Mas Bir atau Mas Adli, akhirnya terus disitulah mulai jalan di affiliate sampai sekarang. Oke, berarti ini ada 2 ya fiturnya ya, yang gue tangkep. Ada yang live, affiliate-nya kan afiliator ada di 2 ya, ada live sama ada di VT. Video short, video pendek lah ya di luar dari live-nya itu sendiri. Yang paling works yang mana biasanya? Apa beda-beda aja? Masing-masing punya pasarnya sih. Oh, jadi yang biasa bikin video pendek itu live-nya nggak laku gitu? Apa gimana sih? Bukan. Justru kalau kita buat video pendek, kita nggak perlu capek-capek live Om. Bedanya di situ. Kalau yang live pasti punya keuntungan juga kan? Tapi nggak perlu lu nyetok video, dia tinggal ngomong aja gitu. Nggak perlu diedit apa segala macam ya. Dua-duanya positif lah ya. Sama-sama positif. Dan ada punya spesialisasi masing-masing penonton deh. Benar. Betul. Tapi biasanya yang live itu untuk fittingnya dia lemah, di live-nya dia kenceng. Iya. Gue boleh sebut nama nggak? Misalnya kayak yang live tuh afiliatornya adalah Kohcun misalnya. Iya. Ini Kohcun pernah gue undang juga kesini nih. Iya. Oh iya. Dia tuh live. Lo adanya Kohcun bukan sih? Oh bukan. Amin, mudah-mudahan duluan. Ya, nah itu dia kan live tuh. Tapi di video pendeknya dikasih keranjang kuning nggak? Ada juga. Dia kan sekarang kan gini. Next level dari afiliator itu adalah personal branding. Ya. Seperti yang Bang Dery bilang. Jadi kalau misalnya personal brandingnya udah kuat, bukan cuma dari komisi yang kita dapat, dari endorsement kayak gitu, dari supportnya juga per videonya berapa juta, itu kan nanti next levelnya di situ Om. Ya. Red cardnya. Gitu. Berarti lu sekarang lagi menuju naik ke atas semua nih pelan-pelan. Benar. Oh, makin naik dong red cardnya ya. Tolak ukur konten kreator atau afiliator tuh naik itu red cardnya, mungkin bisa 10 kali lipat kalau udah duduk dikasih solusi. Benar. Baru mau bilang. Jadi hati-hati, saya bersama afiliator, para seller yang Anda suka ngotak-ngatik. Mereka sudah duduk di mana bangkunya Bapak Menteri Pak Zulkifli Hasan, Sandiaga Uno dan lain sebagainya tuh. Hati-hati. Naik levelnya betul udah bisa jual langsung harga aja satu postingan 1 miliar. Nggak gitu ya. Oke, itu ya berarti poinnya ya. Oke, lanjut lagi berarti. Terus sekarang berarti lu jualannya apa, Bang Bro? Aku dulu awal-awal live itu di elektronik, Bang Dery. Oke. Jadi dulu awal-awal tuh masih di mic wireless, tripod, seperti itu. Jadi lebih paling kenceng dulu waktu awal-awal tuh di mic wireless. Tapi dulu saya nggak nampilin wajah. Jadi orang taunya dosen affiliate itu dulu nggak tampil wajah. Jadi saya bikin konten gitu sambil gini, saya pakai tripod gitu, saya gerak-gerakin tangan gini. Saya jualan review gitu. Dan kenapa lo pilih itu? Nanti satu-satu pada cerita ya. Dulu ya belum pede sih ya, karena nggak pernah dan nggak terbiasa buat bikin konten jualan terutama ya. Tapi sekarang karena sudah banyak belajar dari teman-teman afiliator, Mas Birto, Mas Adli, Ko Kamseng, Bang Neo dan teman-teman yang lain, akhirnya lebih memutuskan untuk meninggalkan live dan akhirnya lebih banyakin konten. Satu hari berapa postingan? 5-10. 5-10. Hooknya gimana? Kita ngomong hook dulu satu-satu deh ya. Hook sama CTA boleh atau satu rangkaian? Kalau produk yang biasanya produk yang orang lebih banyak yang tahu biasanya langsung pada intinya. Kayak misalkan tisu. Terus? Kita jualan tisu misalkan Bunda yang lagi nyari tisu atau Bunda yang lagi boros tisu, mending Bunda beli ini nih. Ada tisu yang harganya cuma 30 ribuan, dapatnya 6 pack. Tetap ada masalah ya di depan ya. Itu syarat sah hook tuh harus ada masalahnya ya. Kita hajar bagi bunda-bunda yang mungkin sering boros tisu atau tisunya itu yang harganya mahal. Nah, kita boost di bagian harga atau mungkin di kebiasaan boros tisunya di rumah, itu kita tembak di situ. Wow. Tapi setiap produk ada masalahnya masing-masing sih, Mbak Dery. Kayak misalkan mungkin ada orang yang jualan kipas angin leher, ada orang yang jualan power bank seperti ini misalkan. Ini kan biasanya power bank itu kan cuma satu port ya. Nah, ini sekarang ada 4 port gitu. Nah, ini jadi bisa kita angkat jadikan value untuk kita naikkan di penjualan kita. Daripada bawa powerbanknya 5 biji gitu ya. Ya kan repot kan, misalnya satu buat yang begini, satu yang buat begitu, mendingan cari powerbank yang isinya bisa 4 ports misalnya. Oke.
Mantap, berarti sekarang udah berjaya sebulan kira-kira? Kalau saya ini sih Bang Dery, perpindahan ya. Jadi dulu itu memang saya itu fokus di satu akun. Jadi satu akun namanya Dosen Affiliate. Nah, jadi di situ itu dulu sempet di affiliate, terus berganti di edukasi. Jadi alhamdulillah kemarin itu ketika ketemu teman-teman akhirnya dipisah. Karena memang saran dari teman-teman itu memang untuk afiliator itu fokus pada satu akun, dan untuk edukasi fokus pada satu akun. Oke. Jadi saya tidak nih, saya emang di dicampur. TikTok saya bangunnya memang khusus edukasi aja. Pengen punya temen ngobrol, pengen punya tetap dijagain personal brand apa segala macamnya. Oh, berarti kalau tadi bekas edukasi, bikin lagi akun satu lagi untuk afiliator. Ini buat teman-teman yang lagi nonton. Tipsnya begitu. Fokus di satu akun edukasi, satu akun di afiliator. Karena memang diizinkan sama Allah untuk bisa jadi edukator resmi di TikTok, Bang Dery. Wow. Jadi memang sudah tersertifikasi. Oh, wow. Makanya lebih fokusnya salah satunya di edukasi. Casey Berto punya 2 akun lah ya? Iya. Kita semua punya sih. Kayak gua. Oh, lu punya juga? Iya. Oh iya, lu juga punya. Oh, jadi ada edukasi doang, ada yang apa sih maksudnya itu algoritma kan pengaruh ya? Pengaruh banget. Jadi gini, kalau orang untuk kayak aku Adli Hibatul itu adalah akun untuk apa sih jualan. Kalau digabungin dengan edukasi, orang yang datang ke konten kita adalah orang cuma pengen belajar, akhirnya nggak beli. Dan itu akan merusak algoritma kita. Makanya untuk yang akun kedua aku Cerita Adli itu adalah untuk fokus edukasi tanpa ada jualannya. Nah, jadi untuk yang edukasi, untuk jualan-jualan. Karena kalau digabungin yang bermasalah bukan edukasinya, jualannya yang turun. Oh, ngerti gue. Berarti di ekosistem affiliate ini sama kayak ekosistem industri marketplace. Ada yang seolah-olah lu bikin satu akun yang khusus untuk sosial media doang, satu lagi untuk marketplace doang. Orang masuk ke Shopee, orang masuk ke Tokped, ya mindsetnya memang pengen belanja. Iya kan? Ya sebelum sekarang akhirnya eranya pada social commerce ya, yang akhirnya dua-duanya kan. Kalau sekarang lu ke IG belum tentu belanja misalnya, lu pengen bersosialisasi aja di situ. Tapi kalau lu udah ke Tokped sama ke Shopee kan ya memang mindsetnya belanja. Makanya TikTok, YouTube sekarang udah keduanya jadi social commerce ya. Alright. Abang, gimana bang? Om Sup. Siapa? Om Sup. Om Sup. Waduh. Nama akunnya. Namanya nggak siapa? Superman. Senior gila. Gimana ceritanya bang? Hook itu apa segala? Kita teknisnya hook. Bagaimana cara bikin kontennya dulu nih? Biar teman-teman selalu memulai gue ngeliatin tuh sedih banget gitu loh. Hari pertama day one jadi afiliator gunting pita. Hari kedua jadi afiliator. Terus dia ceritakan masih belum nih guys, masih berusaha nih guys. Hari ketiga tetap berusaha lah. Tapi ya maaf ya, tanpa mengurangi hormat gue nggak nyebutin mana akunnya. Ya kalau saya dari sudut pandang orang marketing juga kontennya nggak menarik gitu loh. Itu kan juga ngaruh ya. Gitu, makanya mereka harus belajar sama mereka semua nih. Kalian nih yang lagi nonton harus belajar. Mau udah ada storybook, jangan langsung diskeptis nih si penjual ludah. Iya bener. Balas aja ludah gua ada harganya, ludah lu. Si mending ya gitu. Gimana Om? Saya benci banget sama TikTok sebenarnya. Wah. Ini udah hook ya, udah hook. Benci banget sama TikTok. Waktu itu bahkan sempat bikin konten di YouTube tentang TikTok tuh cuma joget-joget doang. Dan ternyata kita sangat percaya Bang Dery bahwa Allah Maha Pembolak-balik hati. Ternyata saya cinta banget sama TikTok dan saya basic penyiar radio memang di Pro 3 RRI. Kita sama dong. Di RRI, saya di RRI. Sampai sekarang. Nah, sampai follower saya 80.000, saya nggak dapat endorse sama sekali. Posisi itu, saat itu. Karena waktu itu saya full bahas politik. Jadi Pro 3 itu kan memang radio berita, walaupun milik pemerintah ya. Akhirnya saya tuh misalnya satu hari tuh ketemu dengan menteri, kita ngobrol. Sorenya dengan pengamat, kita ngobrol. Nah itu yang saya jadikan konten. Cuma kan dari sisi brand nggak menarik. Waktu itu lagi rame-ramenya politik, brand nggak mau ngelirik dong. Karena takutnya, oh gue ikut sini, gue ikut sana gitu. Nah sampai kemudian gue hibernasi tuh. Akunnya 3 bulan nggak diisi. Nggak diisi, masuk lagi di bulan keempat, saya mulai affiliate. Dan ternyata alhamdulillah. Wah. Jualannya apa Om? Awalnya elektronik sama, tapi sekarang udah gado-gado. Sekarang dia yang paling naik kalau Om Sup ini terkenalnya tuh dari dompet.
Jadi kita masing-masing tuh punya winning product dan ibaratnya nih, misalnya Mas Dery lihat saya, oh itu mukanya muka sendal, contoh. Kalau ini mukanya muka encer, cukur. Kalau Om Sup dompet kayak gitu. Masing-masing beda-beda sih. Oke, gue pernah ketemu FYP lu juga berarti Om ya, yang dompet di balik-balik itu. Oh, gue closing juga karena lu juga berarti ya. Saya punya tuh. Saya punya. Nah ya ini, kan saya juga punya ini nih, lipat-lipat yang taruh cash tiba-tiba set sulap jadi. Itu dinamain khusus untuk produk ini. Oh iya. Ini kan apa nama produknya? Cartier. Punya saya. Endorse nih, bayar lu ya? Bayar nih. Lu kalau mau nih cek ranjang kuning di sini. Siapin dong buat gue ntar affiliate-nya apa komisinya. Oh dari situ Om. Berarti fokusnya di dompet tapi meskipun sekarang campur-campur. Sekarang lebih campur, alhamdulillah. Hooknya berarti tadi ya, gayanya Om Sup berarti. Ya, lebih banyaknya ke negatif sih. Negatif hook. Boleh tahu nggak sih negatif itu sekuat apa sih? Kan gue benci banget sama TikTok. Iya, gue diem sih, memang stay di situ sih ya. Kenapa lu ya? Jadi gitu ya? Oke. Kebanyakannya di situ. Iya, negatif hook. Tapi disclaimer-nya adalah gini. Tidak semua orang yang duduk di sini, kemudian semua setiap kita bikin video auto FYP itu enggak. Kita mungkin akan cerita yang FYP-nya aja nih. Karena yang nggak FYP-nya saya yakin setiap akun ini ada. Iya. Yang misalnya yang nggak dapat komentar sama sekali juga ada gitu. Makanya kemudian kita balik lagi ke awal. Kita hajar habis-habisan, kita mainin beribu-ribu hooks itu, Bang Dery. Oh. Untuk salah satunya ya pasti akan ada yang winning deh dari misalnya dari 10, dari 20 itu pasti ada. Dan tolak ukur FYP itu maksudnya berapa sih, kayak 10K ke atas ya? Views. Ya kalau kita ngikut dari kata FYP-nya adalah kan for your page kan. Iya. Bagi saya kalau video itu udah terkirim ke satu orang, ya itu FYP ke dia. Oh, itu untuk memotivasi semangat juga ya. Giliran view-nya cuma 1000, 2000 udah males tuh dia. Kelas-kelasan teman-teman mungkin FYP-nya 1 juta lah. Mungkin 1 juta view. Dan si seller juga bisa jadi afiliator itu sendiri ya, barangnya dia sendiri ya. Kalau dia bangun personal brand si ownernya. Betul. Rata-rata gitu masih gue ngelihat si Oktarin tuh. Ya sekarang seller udah mulai live juga. Sayangnya seller udah mulai live juga. Sayangnya sekarang seller juga udah live juga. Permasalahannya kembali lagi tadi, seller itu punya hak, punya otoritas untuk misalnya main harga, main komisi dan seterusnya. Ya kan harga jual tapi nggak berubah. Harga jual sih nggak berubah, komisinya kan yang berubah. Vouchernya kan beda, Diskonnya. Kayak misalnya tadi kita off cam ya, misalnya punya Kamseng, sendal bisa 12%, kita kan 9%. Akhirnya artinya kan punya link masing-masing. Oh ngerti gue. Berarti gini juga nggak sih, si storybook yang dimaksud itu juga bisa menjadi blunder ketika si seller belajar sama lu pada nih, yang pada punya storybook. Belajar nih, abis itu dia praktekin sendiri. Itu gimana cara menanggulanginya? Kalau tiba-tiba lu pada gimana ya? Seller juga merangkap sebagai afiliator, berarti gue ngapain pakai afiliator? Enggak juga. Meskipun rezeki memang udah masing-masing ya, tapi sempat kepikir nggak itu? Karena power kita beda-beda gitu. Karena kalau misalnya seller dia one man show, sedangkan kita rame-rame seperti tadi Bang Anggi cerita bahwa di sini kalau dikasih 100 orang aja udah 1000 gitu kan. Sedangkan kalau seller mau main sendiri. Nah, itu. Ibu tuh berapa orang tuh? Iya, dan juga sih sebenarnya gue ada satu bantahan powerful, kayak misalnya contoh muka lu udah dikenal sebagai seller ini, terus tiba-tiba ketemu muka lo, ya kayak contoh misalnya gambaran kasar nih, izin gitu ya, Pak Nadim dulu udah di Gojek banget, begitu orang udah scroll Nadim mulu, terus paling ujung-ujungnya juga ngomongin tentang motornya dia lebih baik, paling kan gitu kan, jadi udah kayak ke citra apa ya, ke image kan gitu ya, jadi ya dan yang kedua adalah kelemahannya dia cuma fokus di barang dia sendiri gitu ya, sementara kalian juga bisa jualin barang-barang yang lain ya. Terus jadi ganggu dong, tapi ya minimal kita juga harus nggak pungkirin bahwa ketika si seller live ganggu traffic lu pada kali ya? Nggak juga? Oke sih, cuma kita udah mulai lihat nih ada beberapa seller yang juga live juga. Jadi nggak akan lu review lagi?
Enggak sih, masih tetap aja. Oke. Sepanjang hubungan baik dengan sellernya oke ya. Iya. Sebenarnya kalau dari sisi menurut aku ya, kalau dari sisi live atau konten kita nggak ada hubungannya. Tapi yang jadi masalah ada beberapa seller kita bikinin konten dia, konten kita diambil dan di-upload ulang. Itu yang jadi masalah. Dan ini bukan cuma seller kecil, ada beberapa seller besar melakukan hal itu. Kita bantuin review produk dia dan dia ngerasa itu adalah owning konten, bahwa konten lu berhak gue gunakan. Padahal itu nggak etis. Dikasih watermark aja? Atau dikasih secara nggak langsung itu udah nggak etis, tanpa perlu dikasih watermark. Harusnya dia izin dulu ke kita, atau misalnya ada bayaran tertentu untuk owning konten. Tapi ini enggak, saat kita bantu review produknya dia ngerasa itu udah haknya dia untuk digunakan ulang di sosial media yang lain. Itu nggak pantas. Oh iya benar. Itu gue pernah waktu itu dapat cerita tentang Fadil Jaidi kalau nggak salah. Ini di luar topik tapi ini satu analogi ya. Fadil itu sempat ada satu aturan main di red cardnya dia bahwa video ini nggak bisa dijadikan komersil bla 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 bla. Misalnya dia endorse nih, ya kan, endorse kopi udah selesai, habis itu udah diposting. Nah si orang itu nggak bisa menyalahgunakan bekas videonya tadi terus dikasih ads misalnya, dikasih apa misalnya, itu dibuat peraturan seperti itu sebenarnya ya jadi owning ya jadinya. Pasti dia dibuat peraturan gitu aja bro. Iya. Ya bahwa perjanjian ini gue bikin affiliate berarti ini. Wah, di surat kerjasama. Iya. Itu saya yang bagian owningnya saya minta dihapus. Dan mereka oke. Iya. Oke, nice. Mantap. Nextnya kita biar kenalan satu persatu lah. Gue mau tahu dengan gaya-gaya. Siapa tahu kan teman-teman kan belajar kan dari insight dari semuanya. Ini kalau bisa main cepet aja kita semuanya dapat tuangan insight ya buat diberikan kepada penonton. Oke. Kalau saya sendiri tuh malah kebetulan hybrid dua-duanya. Jadi saya sebagai seller, sebagai afiliator juga. Ah, ini orangnya berarti nih Om Sub. Ternyata sebelah Anda ya. Iya. Tapi saya aman. Jadi karena saya ngerjain keduanya, jadi saya juga sekarang jadi tahu sebagai sudut pandang sebagai seller, sebagai affiliate itu tahu semua. Makanya kayak ngubah komisi aja itu nggak tega. Jadi karena wah ini afiliator udah susah-susah bikin, udah banyak. Kan kasihan kalau diganti. Jadi kalau sekarang saya kalau misal kalau nurunin komisi nggak tega kan, malah saya naikin harganya kayak gitu. Jadi malah tetap laku juga karena ada satu produk itu yang digarap sama 10.000 affiliate. Jadi sampai sebagai seller itu enak banget loh. Sampai sekarang tuh bahkan nggak ngeluarin iklan pun kejual karena pasukan affiliate-nya udah jalan semua. Oh iya benar. Kayak gitu. Ini cost-nya rendah banget ya berarti. Iya. Seller ya? Dan enaknya lagi ketemunya orang-orang ini juga. Banyak kan pas lihat dashboard, ini teman sendiri nih ketemu semua. Kayak gitu. Salah satunya Mas Berto itu juga salah satu top kreator di toko saya juga kayak gitu. Apa jualannya Mas? Tadi salah satu ada di sini tuh, lampu studio yang merek itu. Oh, tadi. ada di kita. Ada tadi. Oh, tapi nggak gitu? tahu deh ya dari sellerku apa ya dari affiliate. Apa sih? Emang lampu kita pakai apa? Sabuk yang murah sih, sebenarnya alat konten yang murah. Ini tripodnya ya? Apa sih? Itu lampu kotak. Oh, lampu itu. Tapi nggak tahu punyanya seller yang mana, tapi aku ada. Oh, distributor ya? Iya, kayak distributor gitu. Masih dropship saya juga. Ya? Oh, berarti balikin dong. Iya, kayak gitu. Gue pakai ya. Bahkan kalau saya affiliate itu kalau di TikTok paling lama sebenarnya. Jadi sebelum ada TikTok Shop saya udah gabung TikTok, udah ngonten. Kan dulu saya YouTuber juga, YouTuber tapi kurang begitu laku. Jadi tujuannya TikTok itu pengen tak arahin ke YouTube, tapi ternyata nggak berhasil. Akhirnya, ini TikTok ngeluarin ada fitur marketplace-nya nih. Ya udah saya jualan di situ. Terus akhirnya muncul affiliate, udah tak garap semua aja kayak gitu. Hooknya gimana di awal-awal? Kalau aku gayanya. Kalau aku justru ya kalau di TikTok itu malah hard selling. Itu konten yang disukai sama seller malan. Orang yang langsung jelasin produknya, udah itu aja. Karena gini ya, konten itu nggak mesti harus yang hooknya menarik, harus yang negatif segala macam. Tapi ada orang yang modelnya suka yang tipe unboxing, yang langsung jelasin produk. Oh, ya beda-beda. Itu poin, iya. Justru malah terbantukan juga ya, kan kalian macam-macam nih gaya-gayanya nih. Seller kebantuin banget ya. Iya, justru kalau konten hard selling itu malah seller seneng. Itu bisa diiklanin, terus lebih sering kejual malah dibanding konten-konten yang konsepnya kayak drama dulu, bertele-tele kayak gitu. Itu malah lebih oke kayak gitu. Meskipun ada juga yang gaya seperti itu tapi banyak juga storytelling apa segala macam convert juga ke sales. Iya, karena distribusi video di TikTok yang ada keranjang kuning itu beda. Nggak cuma sekedar di FYP doang tapi ditarget ke orang yang minat. Jadi habis nyari produk apa pasti kita akan direkomendasiin video tadi. Nah, makanya kenapa hard selling kok bisa laku? Ya karena kayak itu, udah ditarget. Jadi distribusinya emang beda. Walaupun view-nya dikit, tapi kenapa kok ada penjualan juga ya? Ya itu karena TikTok pinter marketing ini ke orang yang tepat kayak gitu. Oh, oke. Bukan kita bisa gerak macam-macam kita ke berikutnya. Boleh cerita aja.
Singkat aja ceritanya pengalamannya. Kalau aku mulai affiliate itu 2023. Iya. Produk winningnya sempat pompa galon. Pompa galon. Pompa galon. Waktu itu aku bikin videonya itu tahun 2023 masih ngangkat galon kayak gitu. Capek gitu. Dia, bener. Capek kan ngangkat galon kan. Terus kita bikin videonya kita lagi ngangkat galon terus kayak ngelap keringet. Terus abis itu kita ganti mendingan pakai ini aja pompa galon dari merek ini gitu. Winning tuh ya? Winning. Alhamdulillah sampai sekarang view-nya udah di atas 600.000. Tapi karena sempat produknya juga habis, jadi itu isu-isu itu sebenarnya yang bikin kita jadi stop kadang-kadang. Iya makanya mudah-mudahan produk sampai stoknya habis. Iya makanya kita tenang aja di sini. Iya. Karena ngangkatnya lagi susah. Kita mau bikin video baru lagi pun belum tentu keangkat kayak yang lama. Walaupun produknya sama ya. Ada solusi nggak dari kalian? Mungkin kalau dari saya pribadi mungkin ada ya terkait supply chain apa segala macam. Mungkin saya bersama pemerintah juga bisa coba bantu di sektor UMKM. Iya. Jadi mereka yang mau coba untuk maju belajarnya mungkin gini kali ya. Nggak tahu. Salah satunya adalah pelatihan cash flow, pelatihan supply chain. Itu kan juga ngaruh tuh. Ya kan jangan sampai babak belur ketika cash flow-nya berantakan kan pasti ngaruhnya ke supply-nya dia kan jadi nggak siap. Mungkin gini bang. Iya gimana? Sorry. Iya Kamseng. Mungkin kedepannya mungkin kita harapannya dari semua afiliator dari Bang Dery dikasih solusi bisa menjembatani bagaimana kalau kita afiliator sama seller sama-sama diedukasi. Jadi atau dipertemukan, dibuatkan suatu forum pelatihan. Karena sebenarnya kita itu minim banget pengetahuan dari pemerintah juga nggak ada edukasi soal kayak gini-gini. Oke, siap. Maksudnya kedepannya biar kita terbuka. Jadi di TikTok ini ada loh pekerjaan baru sebagai afiliator ataupun sebagai seller. Oke. Kayak gitu sih. Boleh nanti kita inisiasikan aja. Insya Allah banyaklah Pak Sandiaga Uno siap bantu bareng sama saya itu guru saya. Bener beliau insya Allah. Kalau begini kita bikin aja workshop. Om Deddy Kobuzer juga siap support. Tapi teman-teman pada mau nggak nih kalau gue buat workshop? Mau ya? Siap lah. Mau ya? Mantap ya? Boleh. Ya. Nanti kita buat keliling Indonesia bareng-bareng sama pemerintah yang bertugas apa segala macamnya. Bisa bareng sama Mas Gibran juga insya Allah nanti. Kita bawa keliling-keliling. Yang pokoknya pemerintah lah nanti. Ya kan? Terutama yang di bidang ekonomi kreatif ya. Nah, nanti kan mungkin ada tadi Pak Sandiaga Uno, Pak Teten apa segala macam, kami masih komunikasi sering gitu ya. Dan nanti kita bikin workshop. Nanti mereka tinggal daftar, kita roadshow ke kota-kota, banyak tempat-tempat kita. Nanti setiap kota insya Allah kita juga gerakin di komunitas UKM kita gitu ya, kasih solusi bisnis club. Teman-teman kalau mau daftar mungkin cek aja ya. Kalau lebih lengkapnya detailnya, workshopnya, kapannya, siapa ajanya, kita kumpul semua bareng-bareng ya. Semua sebenarnya informasinya udah gue tuang sih di deskripsi di bawah. Nanti tinggal daftar aja ya. Oke. Itu tuh menarik tuh, gue setuju tuh. Jadi pemerintah juga hadir. Iya benar. Kasih solusi, pemerintah, menteri-menteri terkait, ya kan program-program 100 harinya mereka juga bisa ada di situ juga gitu. Kita main cepat aja, mungkin ada yang bisa mewakili dari sudut pandang yang lain. Nah, bro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Titik balik saya di TikTok affiliate sih itu untuk winning produk ya, Bang ya. Itu pas TV digital ada. TV tabung dimatiin apa tuh? STB. Nah, itu titik baliknya. Set-top box gitu. Set-top box. Nah, itu titik baliknya ya, cara bikin kontennya sederhana kayak Om Leandri tadi. Jadi memang di TikTok itu unik. Jadi kita bikin konten hard selling pun itu bisa langsung FYP gitu. Jadi ya di konten itu hanya masalah dan kita kasih solusinya. Nah, ini gitu ya. Nah, jadi kan waktu itu STB itu di berita di mana-mana kan. Nah, di TikTok tuh kebetulan langsung disupport ada produknya. Nah, itulah langsung kita hajar, dan pada waktu itu juga kebetulan lagi ada event gitu. Nah, udah TV tabung itu kan rata-rata nggak bisa internet ya. Nah, sedangkan di internet di STB itu dia ada pakai dongle dan dia bisa nonton YouTube dan lain-lain. Ya udahlah, kita hajar hooknya di situ gitu. Jadi siapa di sini yang masih
pakai TV tabung tapi TV-nya nggak bisa nonton YouTube gitu. Nah kita tembak di situ. Nah ini dia produknya. Jadi kalian sekarang TV tabung di daerah-daerah kan udah nggak berlaku. Nah ini pakai alat ini STB itu kalian selain bisa nonton TV lokal, kalian juga bisa nonton lewat internet dengan cara ini. Nah di situ videonya naik dan langsung itu dihajar pakai live juga. Karena kalau Bang Adli, Kok Amseng itu kan spesialisnya di konten ya Bang ya. Kalau saya di live gitu. Karena di live itu ya kalau misalkan kita ininya cepat gitu, penjualannya cepat itu live-nya juga penjualannya naiknya cepat kayak gitu. Nah, jadi terus setelah STB, karena STB itu kan musiman ya. Semuanya udah punya STB, ya kita itu pentingnya riset produk gitu. Jadi makanya kita riset produk lagi dan saya coba di gadget, handphone waktu itu coba HP mereknya Itel gitu dengan RAM yang besar tapi di harga 1 jutaan. Ya udah, tadi itu langsung bikin kontennya gitu. Kan banyak nih yang pengen HP tapi RAM-nya kan kecil tapi dengan harga yang biasanya kan mahal-mahal kan gitu. Nah kita hajar di situ untuk diisi kontennya dan itu alhamdulillah FYP juga gitu dan itu sih titik baliknya. Masalah solusi itu selalu di depannya ya. Iya, masalah ya. Meskipun mau langsung tiba-tiba potensinya jualan, misalnya paling banyaknya tentang langsung buru-buru jualan, tapi tetap harus senggol masalahnya dulu ya. Iya. Ada bisa ngasih dari insight kalian kenapa wajib pakai masalah? Simpel aja, singkat aja. Kenapa masalah? Kalau gua kan juga sering edukasi mengenai hook ya, tapi relate ya. Dan manusia makhluk psikologis ya. Ini kan punya masalah, cuman mereka itu sekarang nggak menyadari bahwasanya masalah. Mereka itu punya masalah. Iya. Jadi dengan kita bikin konten, kita bilangin masalahnya. Oh iya. Karena sama kayak gue ya. Gitu. Karena iya betul, rata-rata sama ya. Karena mereka tuh kayak butuh suggest ya, butuh rekomendasi ya. Karena kalau gue bilang kayak gini Bang Diar, tidak ada orang yang beli fitur, tapi dia sedang membeli solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Itu. Iya juga ya, nggak fungsi, nggak fitur, tapi sebenarnya solusi gue terpecahkan gitu loh. Iya. Apapun ya bentuk produknya ya. Betul. Boleh dong, Om Sob, silakan. Tadi misalnya kita nyenggol ada beberapa dalam tanda kutip seller yang nakal dan seterusnya yang kita bahas tadi. Jangan sampai kemudian orang yang nonton setengah-setengah menganggap kita musuhan sama seller. Oh ya, itu clear ya. Secara kebetulan kita ngobrol di sini, mungkin juga teman-teman yang lain banyak yang ngalamin. Jadi kalau kita ada sebuah video yang lagi bagus, lagi FYP, dan kita hubungan baik dengan sellernya itu bagus, bahkan mereka ngirimin uang untuk ads. Loh, yang bayar ads-nya berarti bisa mereka nge-ads sendiri, bisa mereka kirim uang ke kita untuk kita ads. Kalau enggak kirim Dan ini kita lagi ngobrol nih, mereka ada beberapa seller. Itu udah masuk tuh? Masuk. Apa coba bacain? Produknya kalau yang ini yang lagi dipakai nih. Woi. Langsung cek keranjang kuning. Langsung cek keranjang kuning. Mana kameranya? Mana aja ntar kita insert. Potong aja bagian itu, kalian jual sendiri udah. Ini potong ya, bisa minggir dulu? Ya. Iya. Oh, kacamata itu. Kayak gitu salah satunya. Jadi hubungan baik yang kita bangun itu akan juga menghasilkan Ya, betul. Jadi di luar tadi kita ngobrol, takutnya kan ada yang motong atau yang kemudian orang cuma nonton bagian itunya aja. Seolah-olah kita musuhan banget sama seller gitu. Ya pokoknya saling ketemu aja. Maksudnya seller juga gue yakin pasti butuh afiliator. Afiliator juga pasti kan butuh seller juga kan. Saling kawin. Jadi enak sebenarnya sih kalau rata sih tumbuh ya UMKM ya. Masalahnya PR saya sih kalau mungkin saya ngeliat dari kacamata besarnya ya. Kalau di ranah lebih serius di Republik ini yaitu ya gimana caranya 64,7 juta usaha mikro, kecil, menengah dan seterusnya ini jangan ditambah-tambah lagi gitu loh. Kita pengennya mereka eskalasi. Ya nggak tahu kalau dari saya sih izin Pak Presiden gitu ya kan. Maksudnya Pak Presiden punya target gimana caranya untuk menekan angka pengangguran. Nah, kenapa tugas saya di sini kalau boleh jujur nih mengumpulkan teman-teman semua? Ya salah satunya cara adalah untuk menekan angka pengangguran kan berarti kan nambahin lapangan pekerjaan let's say. Nah, kalau yang masih kecil dia aja mau hire orang aja mikir. Betul. Masih kecil usahanya kita juga nggak bisa menyalahkan, ya udahlah baru satu orang doang editor apa segala macamnya. Nah otomatis kalau dia tumbuh, dia naik, penjualannya besar kan nambah orang untuk tadinya mungkin keuangan dipegang sendiri, jadinya akhirnya nge-hire manajer keuangan, ya kan mungkin tim packing, tim logistik apa segala macamnya. Nah otomatis kan membuka lapangan pekerjaan kan. Nah ternyata dengan ini insya Allah mudah-mudahan kasih solusi dengan kawinnya tentang ada digital atau kreator ekonomi baru kan jadinya kan saling support gitu. Jangan-jangan mungkin selama ini yang target
nggak lebih dari 5,5%, 6% apa segala macamnya. Nah itulah alhamdulillah, makasih Pak Prabowo sudah jadikan saya di bagian tim ekonomi Bapak gitu ya. Pelan-pelan Pak, tenang Pak. Saya tugas Pak. Jadi memang setuju banget sih, kita tuh berharap memang ada sebuah edukasi nanti untuk di dunia seller kan. Karena ini kan masa transisi yang dimana kita tuh agak terlambat untuk menuju era digital, terutama di daerah-daerah. Jadi memang ada transisi beralih dari konvensional ke digital. Itu kan perlu edukasi, perlu ada kemauan yang memang harus kita rangsang terus untuk di masyarakat tuh bahwa ini memang menjadi peluang yang bagus. Kita kan termasuk agak terlambat dibanding di China, mungkin kita baru berapa persennya dibanding di luar yang untuk sudah aktif di dunia online ini yang harusnya sudah semakin masif. Nah, kenapa ini penting banget buat account seller itu? Seller tuh banyak minim edukasi, dia bingung, kadang telat dianya untuk stok okname, nggak ada yang memberitahu. Makanya itu yang kadang karena selain keterbatasan budget dan memang produksinya dia memang agak lama, kedua dia nggak tahu, oh ternyata stoknya saya ini tinggal 100. Ketika kita teman-teman affiliate ini sudah bergerak semua tuh 2.000, 5.000 pieces itu tuh cepet banget gitu kan. Nah itu yang menjadi harusnya semoga dari kasih solusi ini ada jalan titik. Amin. Makanya hidupkan industri ini nih bareng-bareng nih. Pengen ada workshop offline-nya, sampai online. Gara-gara kreator, seller aja sampai nambah karyawan untuk packing. Iya itu, kan menekan angka pengangguran kan. Betul. Bahkan kreator aja sampai punya editor. Betul. Tadinya konten sendiri dari awal, sekarang udah punya host live streaming sendiri, studionya jadi punya 10, wah banyak banget. Ini juga perlu clearkan juga, takut nanti salah persepsi juga nih Bang. Bahwa mungkin dari teman-teman affiliate itu kan sering ada share GMV. Ini GMV itu tuh bukan pendapatan murni ya. Jadi GMV itu tuh adalah hasil omset yang telah terjual produknya itu totalnya berapa. Nah, yang didapatkan oleh dari teman-teman affiliate sendiri itu tuh adalah dari ada komitmen entah 10% dari jumlah GMV-nya itu. Dan mulai per tahun ini kita sudah mulai mensosialisasikan ke teman-teman untuk taat pajak sih. Weh, ini penting nih. Lo boleh nge-blow up tentang GMV tapi juga harus taat pajak, taat aturan pemerintah. Afiliator ini ya. Taat aturan lah. Keren. Wih, mantap. Tapi ngomong-ngomong Om Ken baru datang nih ini. Wih. Sini lah, masuk sedikit lah. Ini masuk kamera nggak nih? Wah, iya dong. Nih membuktikan ternyata affiliate ini kita harus hidupkan di industrinya. Iya, kita todong aja dulu nih. Nanti yang terakhir di ujung obrolan nanti buat teman-teman yang belum bersuara, saya mau tahu karena insight ini harus dari masing-masing. Tapi mungkin singkat aja kali ya. Nanti Adli bisa ini juga tunjuk cepat aja. Gimana Om Ken? Ini dari mana nih? Abis ngitung duit ya? Enggak Om, lagi ngantar anak tadi Om. Oh, ngantar anak. Afiliator hidupnya nyantai ya? Ya, oke. Kita bisa ngatur waktu sih Om jadi kita biasanya sih kalau playground itu tiap hari Senin Selasa gitu. Oh, seindah itu hidup affiliate ya? Sebenarnya punya waktu. Kalau kaya enggak, tapi punya waktu banyak iya. Itu kaya juga itu. Iya. Gitu, tapi kaya banget nggak bisa? Sebenarnya bisa Om, kalau misalnya memang kayak Om Sabar bikin 10 studio, Om Adli punya 5 akun misalnya, itu bisa Om sebenarnya. Kalaupun satu bisa, kecuali kalau misalnya sekalian bangun personal brandingnya. Karena kan selain afiliator ada endorsement juga sebenarnya. Oh iya. Mantap ini. Mantap Om Ken, nanti kita main-main lagi nanti ke Bintaro lagi ya. Siap Om. Mantap. Ini yang belum bersuara. Kok belum bersuara nih Ken? Cerita aja, mungkin kita main cepet aja nih. Mana nih? Biar insight, saya pengen ngumpulin kan macam-macam, tinggal pilih aja. Sebenarnya mereka punya storybook udah ada kita siapkan di bawah. Ceritanya waktu pertama kali di TikTok affiliate, ya saya belum memulai dari affiliate. Pertama kali memulai dari konten, bikin ya review-review gadget lah dari awal ya. Memang niatnya review gadget 3 bulan, nggak menghasilkan apa-apa dan nggak tahu ternyata kalau di TikTok itu ada affiliate. Nah setelah itu ya kita bikin konten, mulai ternyata ada affiliate, ternyata menghasilkan dan mulai bikin konten, ya tetap gadget. Nah, akhir-akhir ke sini, nah reviewnya mulai macam-macam. Karena cutter kemarin bareng ini, terus parfum bareng Om Ken. Untuk masalah hook ataupun cara bikin konten, kalau saya kadang bisa tampak muka, bisa nggak tampak muka, tergantung mood lah, tergantung suasana hati. Yang penting adalah
membangun mood bagaimana untuk kita mau memulai, itu yang susah. Ya saya jujur ya, pertama kali bikin konten paling 1 hari 1. Nah setelah itu naik 2. Nah memulainya itu yang lama. Padahal untuk bikin konten sebenarnya kita konten 1 menit, 5 menit kelar. Editing plus semua 15 menit lah ya. Tapi memulai untuk mengetik video itu bisa berjam-jam, bahkan mungkin 1 hari 2 hari. Nah itu untuk teman-teman pemula yang susah. Mungkin bingung kali mau mulai dari mana. Makanya teman-teman juga di sini nggak pada sombong. Mereka punya storybook yang betul. diceritakan ke Nah karena mereka itu semua. dengan adanya komunitas seperti ini kan semangat kita itu akan lebih terbakar terus lah istilahnya. Jadi istilahnya dari yang bikin konten memulai ngetiknya itu setengah mati, bakalan ngetik ya taruhlah sekarang Bang Adli bikin konten paling berapa menit sih? Nggak lama kan? Nah memulainya itu yang susah. Untuk teman-teman semua pemula pasti akan kejadian. Nah mental blocknya kita itu, apalagi kalau yang sudah merasakan FYP ya. Nah FYP kan enak, penghasilan langsung naik, bahkan mungkin bisa puluhan, ratusan. Nah begitu nanti FYP-nya selesai masanya, nah akan merasakan semangatnya juga down. Dan itu yang harus mental block kita yang kita hilangkan. Masalah hook atau apa, karena saya sudah coba pakai hook, tanpa hook, ya semua jalan. Dan yang penting niatan untuk bikin kontennya itu. Oke. Nice. Jadi banyak orang pemula itu nggak mau konten tuh karena mereka berpikir konten tuh kayak YouTube yang harus berkualitas. Iya. TikTok nggak perlu, relate yang penting Om. Makanya konten-konten POV di TikTok tuh kenceng banget ya. Saya tuh jualan banyak itu malah di POV Om, bukan ditampil muka. Oh iya. Dan itu konten 5 menit, editing selesai, upload. Kalau misalnya FYP, alhamdulillah. Kalau nggak FYP ya nggak apa-apa kan Om. Itu juga kerja di perusahaan lebih berat ya. Iya. Pada resign nih pegawai gue ntar. Jadi mungkin saya tambah sedikit boleh. Ini tisu basah saya jual Om Dery sehari itu 4.000 pieces Om Dery. 4.000 Tisu basah? Iya. Kecil cuma 6.000. Berapa GMV? 700 per apa? 700. Komisi cuma 700, harga 6.000, tapi saya sehari itu 3 juta dari tisu basah aja. Iya. Sehari 3 juta. Dari tisu basah aja. Di luaran sana mungkin 3 juta sebulan ya? Iya. Betul. 5 juta lah UMR. Iya. Dahsyat. Enak juga, indah sekali ya. Bikin konten itu mesti Bang Nio. happy sih. Kalau hatinya happy pasti gampang. Tapi lu bikin konten, lu sendiri nggak happy, marah-marah. Oh, personal branding ya kan? Tapi kalau aku bikin konten itu ada beberapa hal yang penting aku tuh happy. Aku kalau bikin storytelling, kalau aku lagi mood ya, kadang hard selling, kadang soft selling. Kalau saya lagi malas, pakai suara ASMR, bunyi-bunyiin, bikin-bikin. Nah, mau beli keren banget. Udah. Coba lihat mana yang biasa kemarin lagi live, hari ini dapat berapa? Nah, sekarang gua tembak dong, langsung dong. Live gimana kemarin? Enggak, apa sih dashboardnya? Ngomongnya apa sih dashboardnya? Dashboard coba sambil dia nunggu nih. Ini konten kreator senior belum bersuara nih, Koharo mah. Lu ini anak-anak lama tahu nggak dia nggak sih? Tuh tahu dia tuh nih. Raini tuh tim gue tahu tuh. Tahu kan dia? Tahu kan? Jam 1 segini. Baru segini. Data utama. 12 juta ini. Itu GMV. Hariannya mana? Ini komisi, ini omset. Ini per hari ini 12 juta nih. Iya, duduk aja dapat segitu. Iya, GMV-nya hari ini 1 hari 12 juta. Komisinya komisi yang baru setengah hari ya. Ini kita syuting nih di siang nih. Ini 1,1 komisi, estimasi komisi. Oke, 1,1 juta itu hari ini. Hari ini doang, setengah hari ini doang. Ini naik terus nih. Ini kalau gue refresh naik terus nih. Malam naik lagi. Jadi saat ini setengah hari 1,1 juta di rumah aja. Modal marah-marah. Ini produknya apa nih? Itu di bawah. Oh, kategori telepon. Nah, itu produknya. Oh, ini produknya. Yang kejual-kejual. Ini hari ini nih. Lihat semua boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Jadi total dari semua produk. Ini semua produk tuh 1,1 juta tadi. Dari rak kamar mandi 350.000. 63 piece. 63 piece. Baru jam sekarang. Oh, lu ngomong 63 piece laku. Dahsyat juga nih mulutnya dia. 100.000. Seneng banget harusnya. Oh iya. Kita tuh seneng sehari 1 juta. Belum nyampe sehari, anggaplah berarti bisa jadi semalam berapa semalam? Kita 3 juta lah. Entar naik 3 juta semalam. Sampai malam. Sampai malam 3 juta, rata-rata 2 juta. Anggaplah 2 juta. Mungkin aku tambahin sedikit. Iya, 2 juta sehari. Tadi dulu gue lagi ngitung duit nih. 2 juta sehari. Habis itu kalau sebulan 60 juta.
Dari rumah. Itu simpel-simpelnya gitu kan. Kalau dia 200 juta Om sebulan Om, komisinya aja nih si Om. Ini punya saya Om. Coba ya kita lihat semua. Gue pokoknya bongkar-bongkarin aja. Tapi nggak semua sih, mungkin Mereka udah siap aja kalau ini. Udah siap aja, aman. 30 juta nih hari ini, Kamseng? Iya, hari ini. Per jam hari ini siang. Tuh, perkiraan komisi 3,5 juta rupiah. Demen banget seller begini berarti ya? Hidup dia tinggal packing doang sama produksi ya? Ini cara gimana sih? Iya, baru satu kreator. Itu baru satu kreator. Kita di Indonesia itu ratusan tahun ribu kemarin yang itu data. Waduh. Tahun kemarin data affiliate itu 6 juta kreator. 6 juta kreator. Tahun kemarin deh. Belum dihitung tahun sekarang. Coba ini lihat semua. Nih. Oh ini ya. Nih, lihat semua ya coba. Set. Mana muka sendal kan lihat tuh. Sendal, bener loh. Pose sama lu 1,8 juta lu komisi per hari ini belum nyampe sehari dari sendal. Sendal doang. 500.000 dari smart proyektor TV 4K T2 mini apa nih? Pengukur tekanan darah 600.000. Gila per hari ini. Nih lu ngomong sama gue nih 3 juta ya? Iya, udah. Pantesan lu gak ngasih gue uang transport ya? Ngasih red card uang transport dia gak ngomong ke gue gitu kan? Santai aja udah. Stabilnya tuh di 6 sampai 7 juta satu hari. Satu hari? Satu hari. Makanya saya punya misi utama yang mulia Om. Jadi saya tuh keliling ke kota yang di Indonesia ini. Tujuannya biar kasih tahu bahwa ada pekerjaan loh di luar sana selain kerja yang kantoran seperti itu. Dengan cara menjadi content creator Om. Nah mungkin dari Bang Denny nanti bisa support. Gue support karyawan-karyawan gue untuk resign. Bukan resign. Ada sampingannya. Benar. Boleh nanti gue coba atur ya. Sampingan aja. Jadi misalnya pas lagi nyantai kita jadikan sebagai. Ya nanti. Tapi nanti oper juga ke kantor. Bisa pakai kasih komisi dari mereka, lu dapat kalian dapat seller apa? Ya kan bisa dong. Kita hidupkan kan. Nanti mungkin di agensi kita juga sebagai freelancer apa? Nanti 3 bulan kebalik. Iya. Kenapa? Sampingannya jadi podcast. Sampingannya jadi podcast. Kita jadi semacam talent management afiliator ya. Iya, kita bebasin tapi nanti kasih berapa lah buat perusahaan, tapi kita waktunya jadi kalian nggak kena kezoliman korupsi waktu kami. Nanti kita fasilitasin. Suruh saya bayarin storybook. Mereka. Ya enggak ya. Waktunya bisa kita bagi, nanti tinggal mereka sembari. Berarti gimana kalau begitu ya? Ya mungkin waktu-waktu tertentu mereka bikin konten aja, kita kasih satu ruangan ya. Suruh mereka apa kayak bikin apa. 2 jam udah bikin 5 video bisa tuh. Karena nggak perlu yang ribet-ribet, udah editing. Nggak usah pakai ruangan Om Ded, langsung di luar bisa. Di luar bisa. Dimana aja bisa. Iya enak ya. Banyak mic-nya yang bisa noise reduction. Oh banyak mic noise reduction apa? Mic salah satunya apa? Mic apa? Gimana cara beli Holy Landang itu? Ada di sini. Bang Dery udah di situ. Oh di sini ya. Udah di sini ya. Video keranjang kuning. Di akun Kamseng 3,5 juta Mantep. Ini udah diundang di Jogja sama Inem Pelayan Seksi ya? Di Jogja. Jogja. Bukan Inem Seksi. Inem Jogja ya. Tontonan gue tuh kecil. Iya. Mungkin saya tambahin dikit. Ya, silakan Kamseng. Jadi saya tuh karena kita mulainya saya dari nol banget juga kan. Mulai dari affiliate ini dari cuma 7 bulan itu naiknya tuh signifikan Om. Dari 1 juta di affiliate itu tidak segampang yang lihat kita sekarang itu nggak gampang Om. Kita butuh proses sekitar 3 sampai 4 bulan untuk konsisten. Sebenarnya mau melakukan apapun kan yang terberat itu konsisten kan. Nah, dari kita konsisten itu yang menghasilkan konten yang ada menghasilkan kita cuan sekarangnya Om. Makanya dari aku waktu aku mendapatkan 10 juta per hari kan namanya omset ini kan dia bisa naik turun kan. Nah, waktu aku dapatkan 10 juta per hari aku udah nazar gitu Om. Jadi aku Widih, orang Cina atau nazar juga nih. Waduh. Mungkin tambahin lagi. Jadi gue pikir jenggotan doang itu nazar. Jadi kedepannya mungkin aku pengen buat komunitas yang aku buat sendiri Om. Jadi udah di 5 kota nih. Dari Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya sama Malang. Kedepannya untuk kota-kota yang kecil yang seperti kayak di Makassar, Kendari kita juga pergi Om. Dengan budget pribadi loh padahal. Pribadi, itu semua pribadi. Ya, kenapa nggak gandengan nama kasih solusi bisnis lah? Itu dia. Kenapa nggak gandengan nama kita? Iya kan? Sama Pak Sandi, Pak Menteri kan siap support juga keliling. Bener, apalagi kalau bisa. Iya dong. Emang
Iya, tuh makanya emang ini buat pemula ya Om ya. Iya. 7 bulan yang lalu di bulan April, Kamseng ini masih di bawah 1 juta komisi. 300.000 Om ya. 100.000 dia di bulan April 2024 ini. Kita baru dikenal tuh mungkin baru diskusi itu mungkin setelah saya di Bali, dia tuh jadi tour guide Bali ya. Di bulan April tahun ini loh ya. Sekarang Om, komisinya dia setelah saya di Bali, dia ketemu Adli. Jadi ilmunya diserap banyak tuh. Oke. Dan kita bilang, Om, pokoknya lu bikin hook yang bagus-bagus. Ternyata dia lebih jago. Sekarang komisi dia lebih besar daripada kita semua. Wow. Jadi ini buat pemula ya. Iya. Jangan pernah takut sama yang sudah mulai duluan. Iya. Karena Kamseng hanya dalam waktu 3 bulan dia udah hampir 100 juta sebulan. Dahsyat. Iya, tuh dia tuh ya. Apa tulisannya? Apa tulisannya? New Ping rajin mampu mengalahkan Masta yang malas. Wah. Kalau mau belajar sama Kamseng, storybooknya ada ya. Nih kita siapin di bawah. Iya. Keren loh. Emang kita support banget deh dengan ekonomi biar tumbuh ya. Nggak salah Pak Prabowo ngejadikan gue masuk dalam sebuah tim ekonominya beliau. Mantap Pak. Iya dong. Ketum Reza, Ketum Tito, saya ada di. Terima kasih Pak Profesor Burhanuddin Abdullah. Ini tim ekonominya Pak Presiden terpilih. Alhamdulillah kami dilibatkan di dalam situ. Menjadi Dewan Pakar di Masyarakat Ekonomi Syariah. Keren. Kita bantu bareng-bareng lah ya. Jadi kan tugas gue jadi ringan. Ntar kalau gue ditagih kan gue dibayar sama pemerintah. Ntar gue nggak bahaya nih gue nih. Lu beruntung Om, hampir semua di sini tuh edukator TikTok certified loh. Wah. Hampir semua ya. Keren. Alright, ada lagi yang belum bersuara dari tadi nih. Nah, kok harus. Sini. Ya. Detik-detik terakhir nih. Ini insight-insightnya nih harus pada punya ilmunya nih. Ini pengalaman gue sebagai konten kreator 12 tahun. Bukan, itu contoh hook. Contoh hook. Curang, mentang-mentang gue emang belajar dulu sama dia ya. Gimana kok? Jadi gue konten kreator yang mengandalkan endorsement selama 12 tahun. Nah kalau endorsement itu kita kan kerjasama sama pihak yang ngasih kita endorse, mereka itu ngelihat dari engagement kita di akun kita. Oh iya betul. Biasanya 6 video terakhir. Kelemahannya kalau ngandelin endorsement itu, kalau 6 video kita terakhir lagi jelek, engagement kita lagi jelek, itu endorsement nggak mau kan? Oh iya. Iya kan? Iya. Jadi ada naik turunnya gitu. Sedangkan pas gue pindah ke affiliate, nyobain affiliate, itu nggak ada urusan sama 6 video terakhir. Karena kita ngepost video yang kita post bulan lalu bisa jadi naiknya baru sekarang. Aset. Jadi kita bikin video di affiliate itu kita bikin aset sebetulnya. Investasi konten. Oh, oke. Ini maaf saya potong ya. Berarti kalau tadi bisa jadi mungkin kalau tadi kan Kamseng cerita tentang masalah GMV apa segala macam. Hari ini Bang Neo juga sama hari ini bisa jadi mungkin pas di 6 bulan berikutnya tiba-tiba kok banyak. Hari ini kita tinggi banget nih. Baru bangun tidur subuh hari kok ada 2 juta, 3 juta yang mungkin sebelumnya hari ini cuma 500.000 tiba-tiba 5 juta. Itu bisa jadi gara-gara video yang tadi. Bisa jadi, iya. Oh, iya sih ya gue nonton TikTok kadang 6 days ago mungkin video pas gue cari yang Jasinnya tuh di bawah-bawah gitu kan. Pas gue mau visit ke profilnya dia. Dan kalau kita di endorse video, kita kan dibayar untuk video itu doang. Ya udah videonya menghasilkan saat kita dibayar sama endorsement itu. Sedangkan kalau kita bikin affiliate, itu video kita taruh selama produknya masih ada, ya kita bisa menghasilkan terus sampai kapanpun selama produknya masih ada. Wah, lu jangan dibocorin dong, ntar manajer gue Rismi jadi dengar. Masalahnya dia udah deal-dealan kan gue sama Grab, sama apa nih klien-kliennya Mi? Sama Grab lah, sama Blackmores lah, sama apa tuh brand-brand gue secara endorse ya, brand-brand gede lah pokoknya. Tokped, ya segala macamnya kan video putus tuh. Yang ada ntar gue disuruh jadi afiliator langsung nih. Panjang ya jadinya ya, deal-dealan nih. Dan ini bukti konkret bahwa Koharo yang tadinya sebagai hanya kreator atau YouTuber saja hijrah ke afiliator. Karena benar YouTuber, kreator dan lain sebagainya kalau bukan afiliator dia pasti ya cuma bergantung pada 1 kali SOW ya. Iya kan? Udah, Mas tolong dong giniin kayak kemarin misalnya sama Enerphone saya gua apa segala macamnya SOW-nya sekian, ya udah. Putus selesai. Video gua lifetime, mungkin video gua pas lagi naik-naiknya tapi brand-brand tersebut nikmatinnya pas ya gua cuma sekali bayar. Iya kan? Bisa jadi begitu kan? Kayak video-video gue di bawah-bawah tuh yang tiba-tiba ada yang endorse gue kan jutaan-jutaan tuh di TikTok misalnya. Ya udah kan gue nggak bisa nagih apa-apa lagi, orang cuma sekali bayar.
Nah, gini Bang Der. Jadi sebenarnya gue pengen cerita satu orang yang mungkin hari ini nggak hadir dan dia ini adalah teman kita yang luar biasa, Mas Berto. Oh iya, mana dia nih Berto? Nah, dia nggak datang karena lagi ada keperluan di Bandung gitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang pengusung bagaimana brutal konten 5 konten inilah Mas Berto dan kita banyak ngikutin beliau gitu dan ilmu memang luar biasa banget gitu. Oh, yang dimaksud dengan KI itu Berto. Nah, jadi gini. Inisial KI, oke lanjut. Ya. Jadi gini, gue itu kan dari dulu adalah gue ini kualitas konten, maksudnya dalam artian satu hari satu konten, gitu kan. Dan Mas Berto bagaimana ngalahin gue, dia nggak bisa, makanya dia bikin konten yang relate banget, tapi dia bikin 5 konten per hari. Saat sebelum TikTok ditutup 2023, penjualan gue lebih tinggi dibanding Mas Berto. Ternyata setelah 2024 TikTok dibuka, penjualan gue kalah jauh dibanding Mas Berto. Karena gue satu hari konten, cuma satu kali, 1 tahun 360 konten. Sedangkan Mas Berto 1 hari 5 konten. 1 tahun 1.800 konten dan itu jadi aset yang berjalan selama bertahun-tahun. Karena gue bikin konten gue bikin konten 20 hari yang lalu, tiba-tiba FYP setelah 20 hari. Dan banyak konten-konten gue buat setelah seminggu, 2 minggu, sebulan, tiba-tiba naik. Dan itu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dari konten-konten kita yang udah pernah kita buat sebelum-sebelumnya. Makanya yang dibilang kayak Bang Kohar itu benar gitu kan, bahwa kita bikin konten kalau affiliate pemula atau orang lihat, ya lu view-nya cuma 200, 300. Mereka nggak ngelihat di dalam-dalamnya, di bawah-bawahnya konten kita yang berjalan itu seperti apa. Dan itu uang kita tinggi di situ. Nah ini berarti ada secara bijak seller juga bisa menilai nih. Angle gue adalah begitu seller masuk ngecekin si para afiliator ini, jangan cuma ngeliat dari video-video yang mungkin atas doang atau mungkin bawah doang. Ya coba mungkin secara objektif dicek ya. Ya nggak tahu lah, mungkin sering-sering komunikasi sama afiliator. Cek juga mungkin misal butuh screenshotan. Coba dong gue cek dong GMV atau komisi lo di selama sebulan berapa. Jadi jangan langsung underestimate bahwa kayak view-nya 1.000, 2.000. Jadi tolak ukurnya berarti seller nggak melulu tentang ukurannya yang pasti FYP, totally video FYP, dia pasti bisa membawa traffic kami, belum tentu juga. Makanya bilang, karena kita itu tadi bilang kita tuh tidak pernah bergantung dengan FYP. Kalau FYP 1.500.000, tapi bagaimana kita cuma 10.000, 20.000 view, tapi kita bikin konten 5, 7, bahkan Kamseng bikin konten sendal pose 200 konten. Alat cukur enchant gua 80 konten. Dan itu trafficnya berjalan dari sekian banyak konten kita yang mungkin cuma 1, 2, 3. Oke lah, anggaplah cuma 3. 3 dikali 80 konten udah berapa? Penjualannya itu yang kita jadi utama kita. Karena FYP tanpa menghasilkan juga sakit hati sih. Ya ngapain sih, gede views doang ya. Karena gini sebenarnya kalau seller kalau melihat afiliator bagus apa enggak, lihat dari GMV kita. Itu ada di TikTok Seller Center open source kok. Bisa dilihat sama-sama. Jadi ke view keranjang kuning sama view yang konten biasa itu beda karena ketika algoritmanya pun beda, ada klik tautan produk sama satu lagi faktor orang beli apa enggak. Jadi memang agak lambat. Tapi itu kalau misalnya menghasilkan kenapa enggak Karena konten gua yang Magic Keyboard yang enggak pernah gua bahas lagi hari ini tuh FYP komisi 500.000 itu udah setahun yang lalu, sudah bertahun yang lalu. Masuk dulu 500.000 tuh ya? Iya, tadi pagi gue lihat kenapa FVP lagi. Biasanya dia kan tiba-tiba FVP minggu ini 3 kali, habis itu kosong. Ada FVP lagi minggu depan gitu ya. Jadi itu benar-benar aset Jadi kita nggak bergantung. Jadi orang lihat lu perlu view follower banyak sih, nggak perlu sih walaupun itu penting ya ya. Lu perlu view banyak nggak perlu juga sih Yang penting kita GMV kita 30 juta sehari Itu aja. Wih, mantap Om Ken. Tadi Koro udah mau nambahin lagi, cukup. Soal ini tadi paling ya seller itu kan bisa nurunin komisi, maksudnya bisa ngotak-atik. Kalau menurut gua harusnya kita sebagai afiliator kita juga bisa punya fitur ganti keranjang, ganti ke produk lain. Ini terobosan baru nih buat TikTok. Saya dekat jadi juga sih sama kalau seller mainin komisi kita ya kita bisa mainin produknya juga ganti ke seller lain. Ntar saya coba pertemukan ya. Siapa Inong waktu kemarin nih saya diundang ke TikTok Indonesia tuh. Mbak Firly, lupa lagi namanya. Saya pernah diundang juga ke sana nanti. Insya Allah dari circle privilege yang kami punya, kita pengen sama-sama kok tujuannya sama-sama ngebangkitin ekonomi Republik Indonesia kita tercinta ini kok. Bismillah. Mantap, thank you. Mantap ya, nanti TikTok saya main ke sana lagi ya. Nanti kita coba dah. Kita mah mainnya menggarda terdepan. Terobos dong, ya nggak aman, backingan gua Om Deddy. Oke lanjut. Bisa salah-salah deh. Ada lagi terakhir. Ayo, siapa yang mau bicara? Ayo. Nih, Om Teknobi nih. Gue juga sering nonton konten lu juga Om. Gatel juga nih soalnya tadi pada ngomong. Iya dong Om. Ayo dong. Gimana?
Gue sih cuma pengen share gini ya. Kalau gue sebagai konten kreator yang memang udah cukup lama juga kayak Koharo, mungkin sekitar 10-an tahun gue. Mungkin jadi konten kreator itu zaman sekarang ini menurut gue harus merendahkan sedikit ekspektasinya. Jadi jangan terlalu gengsi-gengsian. Karena jujur gue di awal pas Om Berto, gue kenal Om Berto juga udah cukup lama ya kan. Kalau gue ngelihat kalau misalnya kita brutal konten gitu, itu cuma 200, views-nya 400 gitu ya. Kan gimana ya, kita sebagai konten kreator ada gengsi gitu kan ya. Waduh, masa cuma segini gitu ya. Dan kita tahu kalau lu setiap hari tuh bikin konten yang banyak, nah itu jadi problem gitu, kan nggak bisa cepet naik gitu kan ya. Tapi memang kata Om Ken ini benar sekali ya kan, nggak peduli lu mau viewsnya berapa, yang penting JMV lu berapa. Iya juga sih. Iya. Sama satu, gue ngamatin banget algoritma TikTok gitu ya. Kenapa ya bisa bisa konten-konten yang viewsnya dikit tetap bisa cuan gitu ya? Karena gini, gue pernah sekali tuh nggak sengaja gue ngeliat satu produk gitu ya. Mungkin karena yang hostnya tuh cantik atau gimana gitu, gue nonton sampai habis gitu kan. Gue kagak beli, oke? Tahu nggak? Dalam 2 minggu terakhir, gue disatronin sama produk itu terus dari berbagai afiliator. Nah, jadi ini sebenarnya ya, maksudnya tekniknya marketing zaman dulu kan ya. Zaman dulu kan kita kalau ke supermarket perlu ngelihat beberapa kali kan. Ngelihat sekali nggak beli, sampai ke 9 kali baru beli kan. Nah, zaman sekarang karena terlalu banyak distraksi, orang tuh perlu lihat berkali-kali, mungkin 20 kali, 30 kali, baru beli. Nah, pada saat dia udah kepengen beli nih, tiba-tiba keluar misalnya videonya orang ini, yang mungkin kualitasnya biasa aja, tapi dia udah kepengen beli. Ya udahlah, gue nyerah. Dan akhirnya, setelah 2 minggu, gue beli juga. Kalau yang pertama gara-gara dikasih cewek seksi cantik nggak beli, berarti belinya gara-gara cowok keren. Nggak bisa kejebak lagi dia. Iya. Ya pokoknya intinya gitu. Jadi algoritma itu ngejar kita terus. Sampai gue beli, akhirnya ya itu videonya gue nggak diberondong lagi dengan video gitu. Dan gue ngeliat, wah ini luar biasa. Makanya gue bilang kenapa TikTok ini algoritmanya yang luar biasa. Karena dia video ini ngejar sama orang yang mau beli gitu loh. Nah gitu. Sampai lo beli pokoknya dikejar. Itu luar biasanya sih. Mantap, Om Teknobi. Aman, kita nih kalau mau belajar lebih lanjut, Om punya ini nggak storybooknya? Ada ya? Boleh gue cantumin di bawah ya? Ada semua ya? Ini pada punya semua ya, ajarin mereka semua nih kalau untuk memudahkan gimana caranya, mungkin bingung mulai apa segala macam ada di bawah sini. Saya rasa ada lagi cukup. Ngomong dong mah, masa kader partai nggak ngomong? Yang di luar ya, nggak ikut. Yang di luar nggak ikut. Mungkin gitu, semuanya bagus-bagus, benar-benar semua. Terus kemudian yang FYP juga dibahas, cuma dari saya pribadi agak sedikit beda. Tambahannya yaitu saya fokusnya di ads, di iklan sekarang. Oh, ngiklan barang-barang seller? Bukan, iklan kontennya kita. Iklan konten tuh gimana sih? Konten kita bisa diiklankan sendiri. Bisa mengiklankan sendiri kontennya. Oh iya, gue pernah ngeliat ada sponsornya gitu kan. Dia ngejelasin produk dia sendiri. Iya. Jadi betul tadi yang dibilang Michael juga bahwa kalau 200-300 ya lanjut aja terus. Nah, cuman buat teman-teman sih saya sering analogikan kira-kira seperti ini. Kalau misalnya dari Jakarta kita ke Bandung itu bisa jalan kaki. Tapi kan gempor lama, naik sepeda juga bisa, lama juga gempor juga, naik motor bisa. Tapi kan kita bisa naik bus. Iya. Nah, karyanya Pak Jokowi ya kan. Wih. Tapi ada harganya. Nah, jadi buat teman-teman juga kalau misalnya kita mau cepat ya pakai aja ads itu. Tapi kan keluar duit, Bang. Memang, tapi ya kan, tapi cepat. Berapa kira-kira sebulan? Ya kalau saya pribadi sehari. Lalu bilang paling simpelnya pakai iklan views aja yang 15.000 sehari itu udah bisa nge-boost. Kalau berjual. Nah, memang di storybook saya juga itu fokusnya di situ bagaimana kita ya create something yang berbeda lah untuk nge-boost lebih cepat, terutama buat para afiliator yang pemula. Kalau memang kalian punya dana, budget ya kalian main itu. Iya. Ya istilahnya scale up kan. Iya. Terus teman-teman ini pun semuanya mungkin bisa dibilang hampir semua malah itu setelah naik ya ads, pasti ads supaya scale up kan. Karena kalau enggak susah kita kalau hanya nungguin FYP kelamaan ya. Karena kita nggak tahu, jujur aja nih Bang, kita nggak tahu FYP itu formulanya apa, nggak ada itu. Iya. Bahkan saya pernah challenge gitu para penonton juga waktu live, kalian bisa nggak bikin video sekarang FYP-nya hari ini atau besok? Nggak bisa. Oke. Karena kalau bisa gitu, ya
saya nggak akan pernah buka kelas FYP istilahnya. Gitu ya. Saya bilang nih. Oh berarti FYP nggak ada formulanya? Ya secara umum sih mungkin ada ya, gambarnya bagus, suaranya ini. Tapi apakah itu kalau kita buat jadi seperti FYP? Ya jawabannya tidak, belum tentu. Berarti edukasinya sia-sia dong? Enggak, tetap bisa kan? Secara tetap ada dong. Tetap ada. Maksudnya bisa dong kita jadi spesialis FYP, bisa dong? Ya boleh. Ya iya benar kan? Bisa. Cuman kan saya pernah challenge aja. Anda jangan begitu, itu teman saya. Nggak ada, saya nggak ada ngomong apa-apa. Oh iya. Iya. Jadi buat teman kita. Iya. Teman kita kan? Iya, teman kita semua lah. Teman kita. Saya mau berteman sama siapa aja. Jadi prinsipnya sih kalau teman-teman mau lebih cepat, itu kan analogi tadi ya, kalian keluarlah ads gitu. Ya. Bijak. Makanya ini menarik ya. Jadi banyak sumber, banyak insight. Silakan teman-teman berpilih. Banyak pelajaran. Saya mengundang teman-teman semua ya. Ya biar beragam informasi lah. Betul. Itu aja kan. Itu aja sih yang ingin saya tambahkan supaya teman-teman juga nggak terjebak pada satu keputusasaan. Karena putus asa kalau misalnya 300 terus 100, 200 lama-lama jadi 2. Ya gitu kan? Nah itu iklan semua. Ada yang nggak iklan mungkin? Ada nggak iklan? Nah itu Om Black masih nggak iklan. Walaupun iklan sebelumnya di bulan Agustus ya. Bisa. Om Black. Iklannya organik. Oh, organik. Awal-awal sekarang organik itu jualan speaker 16 juta views organik. 16 juta. Yang makanya langsung naik. Selevel sama saya berarti ya. Oke lanjut. Tapi bisa juga ternyata lewat organik bisa. Bisa. Ya macam-macam lah teman-teman, tinggal Tinggal inilah banyak lah cara dan kreasi, tinggal gayanya masing-masing ya. Ya itu mungkin dari saya. Siap kalau gitu. Calon Bupati Jawa Barat atau Bandung Barat mungkin bisa bercerita. Adik. Dua-dua. Itu kan pakai berdua samaan sebelahan. Dikit aja biar dapat semuanya. Yang belum ngomong nggak apa-apa, ngomong aja lo guys. Ini agak panjang nih durasi kita, tapi teman-teman bikin part 2 aja kan bisa. Bisa bikin part 2 juga bisa. Iya kan, jadi AdSense saya juga jadi 2. Oke. Terakhir nih. Ayo. Wah, ini dong. Coba yang punya sarung Tabayan, ayo. Oke, Om Dery. Siap. Dapat salam juga. Dari siapa? Dari Miss Konten. Oh, salam balik insya Allah. Iya, teman saya tuh. Ya, aku mau cerita juga pengalamanku affiliate. Sebenarnya awalnya nggak begitu serius ke affiliate ya. Cuman benar-benar awal mula itu saat TikTok tutup. Oke. Nah, TikTok tutup terus buka lagi. Nah, aku kenapa aku mention Kak Agi Miss Konten? Karena dia mentorku juga yang ngejerumusin aku ke affiliate benar-benar serius. Keren deh konten-konten itu tuh. Ya, akhirnya dia ngajakin aku waktu itu ada yang namanya sertifikasi juga. Jadi sertifikasi dari TikTok affiliate untuk education. Nah, aku diajak sama Kak Agi untuk join sertifikasinya di batch pertama gitu. Jadi dari situlah mulai aku fokus ke affiliate gitu. Awalnya affiliate-nya nggak terlalu serius ya. Sampai akhirnya pecah telur di tas nih. Oh, itu tasnya. Ini tasnya. Ini pecah telur tas dari extended. Harganya cuma 30 ribuan doang. Oke. Langsung keranjang kuning. Keranjang kuning bisa ya. Ini alhamdulillah viewsnya di 6,3 jutaan. Dahsyat. Dan itu kontennya bukan konten yang hook-hookan. Aku cuma nanya ke temanku, tahu nggak harganya berapa? Tebak-tebakan harga, dapat. Oh, dia pakai conversation. Jadi audiens sudah diajak ngobrol apa segala macam ya. Iya, aku nyebutnya UGC, user generated content. Jadi konten yang perspektif dari si usernya itu sendiri. Dari situ berapa harganya? Duitnya yang dapat dari tas mungkin itu? Komisinya di 15 jutaan kali. 15 juta? Ya. Enak bener sellernya berarti ya? Terbantukan juga. Omsetnya berapa ratus juta lah alhamdulillah. Nah itu dari konten yang UGC, yang cuman simple doang. Makanya kalau ada bilang konten itu harus, ada yang bilang berkualitas, kuantitas. Kalau aku bilangnya konten affiliate itu harus menjual. Gitu. Percuma kualitasnya bagus tapi nggak ada jualannya, sama aja bohong. Makanya yang paling bagus adalah konten itu bisa menjual. Cara kita public speaking aku belajar di Bang Adli juga, dari Mas Berto juga tadi ada quotes-nya juga kan ya. Meskipun kita newbie, kalau kita kuantitasnya konsisten, bukan konsisten sih, persisten. Karena kita bikin beberapa alternatif sehingga kita bisa naik dari segi GMV dan lain sebagainya. Gitu. Personal. Ngeri. Siap. Kalau teman-teman pengen belajar sama mereka semua, ada semuanya storybooknya macam-macam ya. Cek aja di deskripsi di bawah atau mungkin cek aja caption. Atau terdekat nanti kita bikin offline juga ya. Nanti ya lengkap ya, silakan aja. Nanti ya, informasi lebih lanjut kita akan kabarkan ya lewat Instagram kita, YouTube kita dan lain sebagainya. Thank you guys. Nanti kita bertemu lagi insya Allah di lain kesempatan.
Bismillah, ayo. Ekonomi mikro naik yuk, bismillah ya. Kita kasih solusi.